Di dunia yang disebut Yoram, penjara bawah tanah dan monster adalah pemandangan biasa. Bersama mereka, ada kekuatan dan orang-orang dengan kemampuan khusus yang mampu menghadapi tantangan berbahaya. Untuk mengatasi ini, ada sebuah asosiasi penjelajah yang mengelola anggotanya dan mengirim mereka dalam misi. Di antaranya, ada kelompok yang dikenal sebagai 7 bintang. Ini adalah salah satu kelompok penjelajah yang paling dihormati di Yoram, dan salah satu anggotanya adalah Nana. Dengan nama Sandy Brightlight, seorang pejuang yang tangguh, dia bergabung dengan kelompok itu untuk membantu saudaranya yang telah merawatnya sepanjang hidupnya. Masa kecilnya berat, dan dia melihat jalan penjelajah sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, untuk saudaranya dan protagonis cerita ini, dunianya akan segera terguncang, dan dia harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Cerita kita dimulai dengan pertempuran yang intens. Seorang pejuang muda menghadapi serangga raksasa di sebuah ruang bawah tanah, tetapi dia tidak terlalu baik. Serangga-serangga itu memiliki keunggulan jumlah karena mereka berkembang biak. Ketika mereka mulai kalah dengan keunggulan ajaib ini, mereka menyerang. Dan itu membuat pekerjaan gadis itu menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Tiba-tiba dia terkejut, ditabrak langsung oleh salah satu serangga, dan dia pun jatuh ke tanah, hampir tak berdaya di ambang pingsan. Dia meminta maaf kepada saudaranya, karena sekali dia berjanji padanya, tapi sekarang dia tidak akan bisa menepatinya. Beberapa waktu kemudian di suatu hari yang tenang di kota, Ru, saudara perempuannya, pulang ke rumah setelah berbelanja. Kemudian salah satu temannya mendekatinya, mengatakan bahwa dia membeli banyak makanan, dan bertanya apakah hari ini adalah hari saudarinya. Nana kembali, Ru menjawab ya. Karena dia baru saja kembali dari ekspedisi yang dimulai beberapa hari lalu. Sang protagonis bertanya, bagaimana kehidupan pemburu temannya berjalan. Koji Shimura bilang semuanya berjalan baik, dan dia menjadi penyembuh yang lebih baik setiap hari. Lalu dia pamit, menyebutkan dia harus pergi bekerja, sementara yang lain bilang, Ru hidupnya enak, sementara adiknya mempertaruhkan nyawanya di penjara bawah tanah, dan mereka merasa tidak adil bahwa dia memiliki kerabat yang termasuk dalam 7 bintang. Saat itulah Kuji menegur mereka dengan mengatakan bahwa dulu Nana tinggal di kawasan kumuh dan kelaparan, sampai Rue membantunya dan mengeluarkannya dari kehidupan itu. Di atas segalanya, keduanya harus bertahan hidup untuk waktu yang lama dengan mencari makanan dan hidup dalam bayang-bayang. Yang lain mengerti, tetapi masih berpikir Ru bergantung pada saudara perempuannya, dan tidak pantas mendapatkan hidup yang dia miliki. Mengklaim bahwa jika dia mati, Ru mungkin akan kembali ke kehidupan miskin itu. Sementara tokoh utama sampai di rumah, dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang dia beli. Dia pikir adiknya akan segera kembali, jadi dia bergegas menyiapkan makanannya, dan begitu juga, dia berusaha secepat mungkin, tapi meskipun begitu dia tetap memperhatikan dalam persiapannya. Hingga akhirnya, Ru selesai memasak, tapi karena adiknya belum tiba, dia merasa aneh karena dia terlambat, sudah lewat waktu dia seharusnya kembali. Jam demi jam berlalu, dan Rue akhirnya tertidur di meja dapur. Sampai dia terbangun karena panggilan telepon. Ketika dia menjawab, orang di ujung sana berkata, mereka dari asosiasi penjelajah dan ingin berbicara dengan anggota keluarga Nana. Kemudian orang itu dengan sedih memberitahunya bahwa Nana meninggal dalam ekspedisi terakhirnya. Dia diserang oleh monster dan ditemukan 2 jam yang lalu. Ru sangat terpukul oleh berita itu. Tetapi pekerja asosiasi memberitahunya untuk menjaga kerahasiaan, karena itu akan buruk bagi mereka jika orang tahu bahwa anggota bintang 7 meninggal di dalam dungeon terakhir kali. Mereka bilang Rue akan menerima kompensasi uang dan beberapa manfaat dalam waktu 1 bulan setelah insiden itu, dan setelah menutup panggilan, protagonis sangat terpukul. Aku tidak pernah menyangka akan kehilangan adiknya seperti ini. Momen-momen yang mereka bagikan melintas di pikiran Ru. Sejak kecil, Nana selalu membuat keributan. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk menyalurkan energi itu ke hal yang berguna, dan bergabung dengan asosiasi penjelajah. Nana tahu dia bisa percaya pada kakaknya untuk mengurus semuanya, sementara dia bekerja jauh dari rumah, dan dia berjanji bahwa tidak akan pernah terjadi apa Maya apa padanya, jadi kakaknya tidak perlu khawatir. Namun sang protagonis ingat bahwa saudara perempuannya bilang dia akan pergi ke dungeon peringkat A, tetapi lewat telepon, mereka bilang dia berada di dungeon peringkat S. Dia tahu bahwa asosiasi menggunakan program khusus untuk menyelidiki penyebab ketika sesuatu terjadi di dungeon kelas S, atau lebih tinggi, terutama saat melibatkan dungeon bintang 7, tapi kali ini mereka melewatkan program itu dan menghubungi keluarga secara langsung. Saru bertanya-tanya, apakah mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam dungeon peringkat S? Dalam waktu hanya 2 jam, 5 hari kemudian di asosiasi penjelajah, Ru pergi ke sana untuk mengklarifikasi beberapa hal. Dia bertemu dengan salah satu pemimpin organisasi itu, yang bernama Rakudo Hautu, yang bertanya kepada Ru, apakah dia masih punya pertanyaan. Sejak panggilan telepon mereka, tokoh utama hanya menjawab bahwa dia ingin menjadi seorang penjelajah. Rakudo Hautu terkejut dengan jawaban itu. Dia kemudian mengatakan bahwa menjadi penjelajah itu berbahaya. Tidak hanya itu, dia menambahkan bahwa Rue tidak punya kemampuan, oleh karena itu dia tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Dia juga bilang bahwa jika saudara perempuan Rue masih hidup, dia pasti ingin melihatnya hidup dengan damai, bukan dalam situasi seperti ini. Namun tokoh utama berkata bahwa, menurut aturan asosiasi penjelajah, kerabat dari seorang penjelajah
bisa menjadi salah satu dari mereka. Tanpa memandang kemampuan, artinya dia bisa menjadi penjelajah. Asal ketua asosiasi menyetujuinya dan memberitahu sekretarisnya untuk mengurus detailnya. Rakudo juga mengatakan bahwa terlepas dari apa yang terjadi, Ru akan selalu diterima di organisasi mereka. Protagonis membalas dengan tatapan dingin, yang membuat Rakudo cukup khawatir tentang masa depan anak itu. Bagaimanapun, Ru terdaftar dan menerima ide penjelajahnya. Tapi dia tampak tidak senang tentang itu. Sebelumnya Rakudo bilang bahwa orang yang bersama Nana menggunakan barang khusus untuk melarikan diri, dan segera setelah mereka keluar, Yoram mulai menyiapkan tim penyelamat. Mereka menggunakan barang khusus untuk memeriksa situasi di dalam penjara bawah tanah, tapi sayangnya mereka tidak menemukannya dalam keadaan hidup. RU menyebutkan bahwa Nana mengatakan itu adalah dungeon peringkat A, tapi Rakudo menyatakan tidak. Dari apa yang dia dengar, mereka dikirim ke dungeon peringkat S yang tersegel, dan mungkin dia berbohong agar RU tidak khawatir. Protagonis tidak menerima itu, dan berpikir tidak mungkin pengorbanan saudarinya adalah tindakan mulia. Dia ingin mencari kebenaran apapun yang terjadi. Di tempat lain di luar dungeon peringkat D, sekelompok penjelajah bersiap untuk masuk. Beberapa dari mereka mengobrol dan mencoba menebak apa yang akan mereka temukan di dalam. Yang lain hanya ingin melawan monster dan menjalani petualangan. Bagaimanapun juga, seluruh kelompok masuk ke dalam. Beberapa dari mereka berbicara di antara mereka sendiri, sampai seorang pemula muncul, mencoba untuk berbaur, yang lebih berpengalaman, berbicara tentang bahaya tempat itu, tapi bilang tidak ada gunanya menjelaskan, karena pemula akan belajar dengan melihat sendiri. Kemudian mereka memperhatikan protagonis yang berdiri sendiri, dan mereka bilang, dia juga seorang pemula. Salah satu senior memberitahu protagonis bahwa jika ini adalah pertama kalinya dia harus tetap bersama mereka, dan tidak menyimpang dari pandangan. Di tengah-tengah ini, mereka mendengar teriakan dari dalam penjara yang dalam, dan semua menjadi sangat takut. Setelah semua teriakan itu, kelompok itu bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka di sana sebagai dukungan, dan tugas mereka hanya mengiringi kelompok utama. Tapi sekarang rencana itu gagal. Mereka tidak tahu bagaimana merespons, dan mereka bahkan tidak menerima pelatihan untuk ini. Ketika mendengar itu, Ruth pikir dia melewatkan pelatihan, karena dia tidak melalui proses yang normal. Tapi ternyata tidak ada pelatihan sama sekali sejak awal. Biasanya penjelajah merujuk pada spesialis tempur. Hanya mereka yang berpangkat di ke atas yang berhak bertarung. Penjelajah pendukung terdiri dari warga sipil, dan penjelajah berperingkat. Pada dasarnya, pekerja paruh waktu yang melakukan pekerjaan tambahan di dungeon, baik lalu penjelajah berpengalaman memanggil dukungan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi, karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah sampai di lokasi, mereka menemukan beberapa korban, dan tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Sang pemula bahkan sampai sakit, hingga itu mengganggu salah satu penjelajah berpengalaman. Salah satu rekannya menarik lengannya, memberitahunya bahwa dia harus tenang. Dia berkata agar seluruh tim pendukung tetap bersama, dan setelah itu tim tempur pergi, membiarkan tim pendukung melakukan tugas mereka. Pemula bertanya, apakah dia melakukan kesalahan? Ru menjawab bahwa dia tidak menghormati yang sudah meninggal, dan orang yang mereka cintai dengan itu. Pemula berkata ini pertama kalinya dia, dan dia tidak bisa mengendalikan reaksinya. Tokoh utama berkata para penjelajah tahu itu. Itulah sebabnya mereka tidak menghukumnya. Pemula bertanya, bagaimana Ru bisa tahu begitu banyak? Karena ini juga adalah pertama kalinya baginya. Ru berkata dia mendengarnya dari seseorang. Dia ingat suatu waktu, ketika saudarinya mengisahkan tentang salah satu ekspedisinya. Pada kesempatan itu Nana berkata, seorang pemula terlalu menganggap dirinya mampu dan terjebak. Pemula lain yang mendukung melihat tubuh yang terjatuh dan muntah. Teman dari yang meninggal marah besar dan menghukum pemula itu. Dia berusaha menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ruth bilang hukuman itu tampak berlebihan. Saudarinya setuju, tapi menambahkan bahwa penjelajah selalu melihat anggota pendukung sebagai inferior. Kembali ke masa sekarang, salah satu pria memberitahu protagonis untuk berhenti berdiri diam dan mulai bekerja. Sebagai tanggapan, Ru mengatakan bahwa tubuh monster perlu dibersihkan. Senior itu mengatakan bahwa sebagai pemula, Rui seharusnya mulai dengan sesuatu yang lebih sederhana. Dia juga menjelaskan bahwa untuk membersihkan dungeon, mereka perlu menghancurkan inti, dan dia menunjukkan arah. Tapi untuk menghancurkan inti, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan guardian. Tidak peduli apa jenis monster itu, tubuhnya hanya bertahan 30 menit setelah mati. Namun bagi guardian, hitungan mundur dimulai hanya setelah inti dihancurkan. Yang pemula bertanya, mengapa banyak mayat monster berserakan di sekitar? Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan mayat dari penjara bawah tanah, tetapi saat mengalahkan penjaga, ada kesempatan mendapatkan senjata atau perlengkapan. Jika beruntung mungkin bahkan buku keterampilan. Barang langka juga kadang jatuh. Yang senior bilang, kalau mereka sangat peduli dengan barang jarahan, mereka sebaiknya tanya ke penjelajah tempur. Yang lain mengatakan, penjara bawah tanah akan ditutup 30 menit setelah inti hancur. Jadi mereka harus cepat setelah keluar. Dia mengatakan mereka akan menyerahkan barang rampasan, dan para pemula bisa pulang, dan akan dibayar dalam waktu 3 hari. Dia juga menambahkan bahwa hanya karena dukungan tidak bertarung, bukan berarti itu aman. Jadi dia menyarankan para pemula untuk berlatih jika mereka ingin hidup lebih lama, karena jika mereka bisa berlari cepat, mereka akan bertahan lebih lama.
tidak seperti pemula lainnya. Ru menjadi bertekad untuk menjadi lebih kuat. 2 hari setelah dungeon pertamanya, Rakuda menemukan protagonis dan bertanya, bagaimana pekerjaan itu berjalan? Ru menjawab bahwa itu melelahkan dan berbahaya. Rakuda kemudian bertanya, apakah harta karun itu tidak menggoda dirinya? Protagonis berkata, tidak ada yang sebanding dengan resiko nyawanya. Setelah mendengar itu, Rakuda terdiam dalam pikirannya dan mengatakan bahwa Rue sangat mirip dengan saudarinya. Dia merasa itu agak aneh karena dia mengklaim bahwa melalui warisan saudarinya, Ru bisa hidup dengan baik untuk sisa hidupnya. Jadi, jika dia bertanya, apa tujuan sebenarnya, Ru bilang dia tidak bisa hanya santai hidup dari warisan kakaknya, dan dia yakin Rakudo sudah mendengar semua rumor, menganggapnya sampah dan tawaran mengajar, itulah sebabnya dia lelah hidup. Sementara orang berbisik di belakangnya, Rakudo mengatakan kematiannya disembunyikan untuk sementara waktu, tapi akhirnya, orang-orang akan menyadari bahwa Ru adalah jiwa berambut, dan dia bilang itu hal yang baik. Dia ingin menjadi lebih kuat sendiri, dan dia punya seseorang yang ingin dia perkenalkan. Daftar Charlie bertemu dengan protagonis, dan berkata, teman lamanya membawakan dia seorang trainee muda lagi. Rakudo mengatakan, ini adalah mentor yang dia sebutkan sebelumnya, dan memberitahu Rui bahwa dia akan menjadi lebih kuat di bawahnya. Charlie memeriksa protagonis dan berkata, dia terlihat cukup lemah, tapi Rakudo memberitahunya bahwa dia adalah saudara dari Bright Light. Dengan itu, Charlie setuju untuk melatihnya, tapi berkata, ini akan menjadi terakhir kalinya dia menerima trainee. Seperti ini, Rakudo bilang dia mempercayai Charlie untuk pelatihan ini. Lalu Rui memperkenalkan dirinya, tapi pelatihnya mengambil nada yang lebih tegas. Dia berkata, tokoh utama sedang menikmati hak istimewa para elit. Dengan berlatih di sini, maka Charlie bertanya, apakah protagonis mengerti apa artinya? Ru menjawab bahwa dia sadar dengan apa yang dia katakan. Penjelajah diklasifikasikan dari kelas E hingga S. Tapi di atas itu ada peringkat superior yang disebut 7 bintang. Mereka yang termasuk dalam elit memiliki privilese dalam organisasi yang bahkan meluas ke keluarga mereka selama penjelajah itu masih hidup. Namun, aturan baru ditambahkan yang menguntungkan protagonis, jadi dia masih memiliki akses ke hak istimewa itu, meskipun saudara perempuannya telah meninggal. Ini adalah kesempatan emas, jadi pelatihnya bilang dia harus membuat pilihan. Tapi Ru bertanya pilihan apa itu. Charlie menjelaskan bahwa ada 3 jenis pelatihan, serangan, pertahanan, dan kecepatan. Dia mengatakan bahwa kata-kata saja tidak cukup, jadi dia akan mendemonstrasikannya setelah itu. Dia menggunakan boneka pelatihan untuk mendemonstrasikan serangan. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk menunjukkan pertahanan. Dan terakhir dia mendemonstrasikan kecepatan. Setelah itu, dia bertanya mana yang lebih disukai Rue. Protagonis memikirkannya dengan matang, dan mengatakan bahwa dia percaya pertahanan adalah pilihan terbaik. Di waktu lain di tengah taman, protagonis memanfaatkan kesempatan untuk berolahraga dan pergi berlari di bawah sinar matahari yang terik sampai dia berhenti sejenak untuk beristirahat karena dia tidak terbiasa dengan itu. Dia cepat merasa lelah dan bahkan bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan membantunya. Sebelumnya, ketika dia memberitahu mentornya bahwa dia ingin berlatih bertahan, Charlie memuji pilihannya. Mengatakan murid-muridnya yang lain akan memilih menyerang untuk melindungi diri mereka sendiri, atau mereka akan memilih kecepatan untuk memiliki lebih banyak opsi berlari atau menyerang. Itulah sebabnya mereka semua mati. Charlie bilang Ru bisa memilih rutinitas latihannya sendiri, jadi dia harus memastikan untuk memperkuat tubuhnya. Protagonis bertanya apakah Charlie tidak akan melatihnya. Mentornya bilang itu tidak ada gunanya jika Rue kehabisan napas. Setelah hanya sedikit berlari, dia menyuruh protagonis untuk berlatih sendiri dan memberinya batas waktu 2 bulan. Jika dia tidak mencapai tingkat minimum, dia tidak akan peduli jika dia adalah saudara Bright Light dan akan menyerah padanya untuk selamanya. Kembali ke masa sekarang, Rui tahu dia tidak bisa menyerah, jadi dia melanjutkan berlari setelah istirahatnya. Di siang hari dia melatih tubuhnya, dan di malam hari dia mempelajari musuh menggunakan komputernya untuk meneliti sebanyak mungkin informasi. Rui ingin menyelidiki lebih jauh tentang kematian saudarinya, jadi dia berniat memahami lebih banyak tentang musuhnya. Dia akhirnya menyadari bahwa makhluk mitos sangat kuat dan tidak heran Nana begitu keras kepala tentang menjauhkan dia dari menjadi penjelajah. Dan dari dungeon, keesokan harinya dia melanjutkan rutinnya. Beberapa orang yang cemburu memperhatikan bahwa Rue membeli daging lagi, dan bukan hanya itu, mereka tahu dia pergi ke stasiun istirahat setiap hari, tempat untuk orang kaya, di mana mereka bisa menyembuhkan luka mereka dan bahkan pulih dari kelelahan, dan mereka tidak mengerti bagaimana seseorang tanpa kemampuan apapun bisa hidup dengan baik untuk bagiannya. Tokoh utama fokus pada rutinitas latihannya, dan dengan setiap hari yang berlalu, dia tetap kuat setelah tenggat waktu 2 bulan. Tokoh utama menunjukkan hasil yang memuaskan, hingga suatu hari dia mendapat kunjungan dari Pak Koji, yang terkejut melihat tokoh utama, karena dia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Koji memuji penampilan latihan protagonis, dan berkata bahwa untuk sesaat dia hampir tidak mengenalinya. Kemudian dia bertanya pada Rue, kapan saudara perempuannya akan kembali? Dia tidak tahu tentang kematian Nana, karena Rue menyimpannya rahasia atas permintaan asosiasi. Bagaimanapun juga, dia mengatakan bahwa menurut orang asosiasi, dia sedang dalam misi di luar negeri dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ru memberitahu temannya bahwa mereka sudah saling mengenal cukup lama, jadi jika dia ingin bertanya sesuatu, tidak perlu ragu. Koji mengatakan,
RU akhir-akhir ini banyak membeli barang yang menarik perhatian, terutama karena banyak orang bahkan tidak mampu membeli sepotong roti. Dan di atas itu, dia mendengar RU pergi ke stasiun setiap hari. Protagonis bertanya, apakah temannya berpikir bahwa dia telah menjadi pencuri atau sesuatu. Koji mengatakan bahwa selama Nan ada di sana, itu tidak akan terjadi, tetapi ia mendengar bahwa sesuatu buruk terjadi pada salah satu dari 7 bintang. RU bertanya itu apa? Temannya berkata, dia baru saja mendengar beberapa penjelajah tingkat tinggi berbicara. Sepertinya asosiasi ingin merahasiakannya, tapi ada orang yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dengan itu, dia memberitahu RU untuk jujur dan bertanya lagi, di mana Nana? Pemeran utama berkata, jangan khawatir, bagaimanapun jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tidak akan bisa hidup seperti ini. Koji memutuskan untuk percaya pada temannya, karena dia tahu, saudara itu selalu saling menjaga satu sama lain, dan meminta maaf karena bertanya begitu banyak pertanyaan. Ru berkata, dia menghargai mengetahui temannya peduli padanya, dan mengatakan dia bisa tinggal untuk ngemil. Tapi Koji bilang, dia akan menundanya untuk lain kali, karena dia ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah Koji meninggalkan rumah protagonis, Ru mengambil ponselnya untuk menelpon. Pria di ujung sana berkata, dia akhirnya memutuskan untuk menelpon. Ru bilang, dia punya sesuatu untuk ditanyakan. Kontaknya bilang, dia sudah menelponnya 45 kali dalam 2 bulan terakhir, dan tidak bisa menghubungi Rue, dan sekarang tiba-tiba, dia memutuskan untuk kembali menelpon. Bertanya apakah ini tentang 7 bintang? Ru bilang iya, dan bertanya apa yang diketahui orang ini. Orang itu menyuruhnya bertanya ke asosiasi, dan mengatakan dia hanya akan menjawab tergantung sikap Ru. Protagonis memutuskan panggilan, setelah itu dia menelepon lagi, sangat marah. Ru bilang, kalau dia mengatakan sesuatu yang aneh lagi, dia akan tanya ke kakaknya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa salah satu dari 7 bintang telah meninggal, dia tidak bisa mengidentifikasi siapa itu. Asosiasi itu dengan putus asa mencoba menutupinya, tapi itu sudah bisa diduga, jika bahkan 1 dari 7 bintang itu terluka, itu akan menarik perhatian nasional. Tapi dia merasa aneh, karena Ru yang bertanya padanya, bukan Nana. Dengan hal itu, protagonis mengatakan bahwa dia akan menghubungi kakak perempuan orang itu. Karena dia tidak memiliki informasi yang berguna, orang itu kemudian melemparkan ponselnya ke tanah, sambil berkata, dia telah membuat kesalahan besar memperkenalkan kakaknya kepada Ru. Protagonis berpikir bahwa seseorang mungkin sedang menyelidiki kematian Nana, dan bertanya-tanya, apakah ini bisa menjadi perebutan kekuasaan? Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang-orang ini mungkin terhubung dengan kematian Nana. Keesokan harinya, dia pergi mengunjungi gurunya. Charlie mengatakan bahwa Rue telah banyak berubah, dan hampir tidak mengenalinya. Ru kemudian bertanya, apakah dia lulus ujian? Majikannya berkata, ya, dan langsung ke intinya, dia bilang ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah dengan keadaan saat ini, Ru hanya bisa menjalani satu jenis pelatihan. Ru bertanya apa kabar buruknya. Charlie menjawab bahwa pelatihan akan terdiri dari belajar bagaimana cara dipukuli. Sesaat setelah itu, protagonis dipukul dengan pukulan yang sangat keras, sampai dia terpental. Charlie memberitahunya untuk mengingat kekuatan itu, begitu dia bisa menahan itu, dia akan lulus pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Selama Ru tidak mati, tidak masalah seberapa banyak dia dipukul, dia akan hidup lama. Itu sama saja di dalam dan di luar penjara. Mereka yang tetap hidup adalah yang terkuat. Jadi kamu tidak bisa disebut kuat jika kamu sudah mati. Pertama, Ru harus berlatih dengan boneka latihan. Gurunya bilang dia bisa menghindar, tapi dia tidak boleh membalas serangan. Setelah itu latihan dimulai, dan Ru menghindari serangan boneka. Hingga dia menyadari bahwa berlari-lari tidak akan banyak membantu, karena tujuan latihan ini adalah pertahanan. Jadi dia berhenti dan menunggu untuk diserang. Ru mengingat kata-kata gurunya, dan tahu dia harus tangguh. Dengan itu dia mengambil posisi bertahan, dan menerima pukulan dari boneka. Dari kejauhan, Charlie mengamati semuanya, dan menyukai apa yang dia lihat. Dengan kekuatan ini dia berkata, Ru bisa melatih kecepatan dan daya tahan fisiknya. Itulah sebabnya ini sederhana. Latihan bertahan sering dianggap tidak berguna. Tapi akhirnya semua orang menyadari bahwa bertahan tidak hanya tentang kekuatan fisik. Ketika dia melihat teleponnya berdering, Charlie menjawab dan berkata, dia hanya tidur 2 jam semalam selama seminggu terakhir, dan jika dia diminta untuk melakukan satu hal lagi, dia akan kehilangan kesabaran. Di sisi lainnya, Rokudo berkata, sebuah dungeon peringkat S telah muncul di desa Nizyasa. Sebagian besar desa sudah tertelan olehnya. Charlie bilang Kazami, dari 7 bintang, sudah memberi izin. Rakudo bilang Charlie memang pandai meyakinkan orang. Katanya, akan lebih mudah kalau mereka masih punya cahaya terang. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus segera menangani masalah besar ini. Charlie bilang tidak mungkin untuk sebuah penjara kelas S berkembang ke negara lain. Mereka menghabiskan 2 minggu penuh dengan putus asa mencoba untuk mengendalikannya, tapi dia belum mendengar kabar tentang itu. Sejak minggu lalu, Rakudo bertanya kapan diharapkan itu terjadi. Charlie menjawab dalam 45 hari. Dia juga bilang, tidak ada gunanya khawatir, dan dia ingin segera menyelesaikannya. 2 dari anggota kunci Kazami terluka, dan butuh setidaknya sebulan untuk pulih. Itu masalah, karena kamu tidak bisa begitu saja menggantikan 7 bintangnya. Di atas itu Charlie bilang ternyata, ada konflik internal dalam keluarga Kazami.
Yang lebih muda, telah menghilang. Dia merasa kasihan pada Kazami, yang sekarang harus mencari saudaranya. 45 hari kemudian, sebuah tim menuju ke penjara bawah tanah. Dan di antara mereka, ada protagonis. Sampai tiba-tiba, salah satu anggota tim, terkejut melihat bos penjara bawah tanah tepat di depan tim. Bos muncul sebagai kelinci raksasa yang mengerikan. Segera tim serangan menyerbu masuk. Dan pertempuran sengit pecah di antara mereka. Sementara itu sisa tim tetap berada di belakang. Menunggu momen yang tepat untuk bertindak, salah satu pejuang yang menyerbu masuk berhasil mengejutkan kelinci, dan membunuhnya. Dia berkata mereka telah melakukannya, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan. Sementara seluruh tim maju, beberapa mata tertuju pada protagonis. Ruth merasa ada yang aneh dengan mereka. Mereka terlalu cepat, kata rekannya. Kecepatan serangan mereka sangat cepat, dan juga mencatat tidak banyak monster di sekitar, jadi mereka harus berhati-hati. Lalu anggota tim lain muncul, dan memberitahu Rue bahwa dia akan melindunginya, jadi dia tidak perlu takut untuk melangkah maju. Tokoh utama mengatakan bahwa dia mengerti, tapi dalam pikirannya, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah itu monster baru muncul. Kali ini mirip dengan kartu permainan. Pemimpin pejuang mengatakan ini adalah keberuntungan murni. Anggota kelompok lainnya bertanya, apa itu? Pemimpin mengatakan dia tahu sifat musuh, jadi dia bisa membantu memandu penjelajahan. Dia bilang ini adalah monster tak terlihat, dan 2 orang harus dikorbankan padanya. Lalu berkata, makanya mereka membawa 2 pemula bersama mereka. Dia ingat hari ketika saudara perempuannya mengeluh tentang itu. Juga Nana berkata, monster itu muncul dan memaksa kelompok untuk memilih siapa yang akan dikorbankan. Dia menggambarkan monster itu, terlihat seperti kartu, dengan roda roulette. Itu membuat kelompok membuat keputusan yang terpaksa. Itulah sebabnya disebut monster tak terlihat. Mengerti bahwa monster itu sedang bermain-main dengan orang, dan bertanya, apakah ada hitungan mundur, atau sesuatu seperti itu? Saudara perempuannya tidak bisa mengatakan. Bagaimanapun juga, semua yang melihatnya mati. Saudaranya menyarankan bahwa monster itu pasti memaksa orang untuk saling bertarung. Tapi Nana berkata beberapa orang bahkan tidak terlihat terkejut. Ru bertanya, apakah setidaknya monster itu menjatuhkan item bagus? Dia berkata tidak. Jadi saudaranya bertanya, apa yang terjadi pada yang terpilih? Dan menjawab bahwa orang yang dipilih akhirnya dieliminasi. Kembali ke masa kini, monster berdiri di depan kelompok dan menampilkan layar dengan wajah masing-masing dari mereka. Wajah protagonis akhirnya disorot. Karena yang lebih tua memilihnya, begitu hitungan mundur monster berakhir, saatnya dia mengumpulkan yang dihilangkan oleh kelompok. Makhluk itu menjadi bersemangat dan membuka mulutnya untuk menelannya. Rekan protagonis berkata, tidak ada jalan keluar dari sini. Hingga Ru bertanya apakah dia akan menyerah saja. Pemula itu berkata, makhluk itu 3 kali lebih kuat dari penjaga dan tidak percaya dia bisa mengalahkannya. Tiba-tiba protagonis melempar pemula itu keluar dari pandangan monster. Dia tahu anak itu tidak akan bisa bertarung. Jadi dia berencana menghadapi monster itu sendirian. Ru berkata jika pemula itu ingin menjadi pengorbanan, dia harus pergi sendirian karena Ru tidak menyerah, tidak peduli siapa lawannya. Portal di luar penjara bawah tanah semakin besar, dan desa Mizuyasu mulai menderita. Charlie berdiri dekat portal sampai Kazami Shun. Salah satu dari 7 bintang muncul, dia mengatakan bahwa Tsuyoshi telah dikorbankan dan tidak cukup kuat sebagai kapten. Charlie bertanya, apa yang terjadi di dalam? Kazami mengatakan ada monster tak terlihat yang mengusulkan sebuah pengorbanan di antara anggota kelompoknya. Charlie bertanya tentang bukunya. Kazami berkata, dia menghancurkannya karena itu adalah hal paling aman untuk dilakukan. Jujur saja, kata Charlie, dia selalu merasa tidak nyaman mengonfirmasi hal ini. Dia perlu memverifikasi prosesnya, tidak peduli siapa yang melakukannya. Dia juga mengatakan anak yang beruntung adalah ancaman terbesar bagi umat manusia. Yang berharga, anak yang beruntung menggunakan nyawa 4 anggota kelas S dan 17 kelas A untuk menjadi pembunuh bayaran yang kuat. Tsuyoshi adalah anak yang kuat. Jika dia menjadi anak yang beruntung, Charlie tidak akan punya pilihan. Tapi untuk membunuh anggota Seven Stars, salah satu rekan Kazami berkata, sudah waktunya. Dia memerintahkan agar dilaporkan ke kepala bahwa pangkat tertinggi di dalam dungeon mungkin bukan kelas S. Dia juga mengatakan bahwa dia menerima surat ini. Di dalamnya tertulis bahwa cahaya terang telah dihidupkan kembali. Protagonis melindungi pemula lainnya, tapi monster tidak memberi ampun padanya. Ini memaksa Ruth untuk bekerja lebih keras dan menahan serangan berbahaya musuh. Dalam prosesnya dia terluka. Monster itu tidak memberinya waktu untuk pulih dan segera menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Ruth berpikir kekuatan ini sangat kuat. Dan pasti 5 kali lebih kuat dari seorang guardian. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan cepat dihilangkan. Dengan kata lain, monster itu sedang mempermainkannya seperti binatang buas, bermain dengan mangsanya. Sebelum melahapnya, dia menyadari musuh bisa melenturkan anggota tubuhnya dengan mudah, jadi bertarung dari jarak jauh adalah kerugian. Monster itu tidak menggerakkan tubuh utamanya, sekalipun selama pertarungan. Lalu bertanya-tanya, apakah kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk bergerak? Menguji hipotesis ini, dia berdiri di depan monster dan mencoba untuk menyerangnya dari dekat. Pada awalnya, dia berhasil memukul. Tapi sebenarnya, pukulan itu tidak melukai monster, justru sebaliknya, karena makhluk itu menggigit pedang protagonis dan mematahkannya, seperti bukan apa-apa. Setelah itu, monster itu menangkap kaki Ru dan mengangkatnya, mengeluarkannya dari pertarungan. Selanjutnya,
ia melempar sang protagonis ke tanah, melukai punggung Rui dengan parah. Pendatang baru yang lain berkata, tidak ada cara untuk mengalahkan monster itu. Jadi, dia bertanya mengapa sang protagonis terus bertarung. Pada saat itu, Ru tidak bisa menjawab. Lalu monster itu mengambil kesempatan untuk mengangkatnya lagi, dan hampir saja memakannya untuk selamanya. Ru menatap langsung ke akhir hidupnya, sampai dia teringat adiknya, dalam sebuah momen yang mereka bagi bersama 4 tahun lalu. Mereka bertemu di sebuah pemakaman, karena Kasumi Akuma, seorang rekan kerja Nana, telah meninggal saat mencoba menyelamatkan istrinya, di sebuah penjara bawah tanah. Mereka adalah pasangan yang hebat, dan selalu saling menjaga. Ru mencoba menghibur saudara perempuannya, dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Nana menyadari hal itu. Sejak temannya meninggal, pekerjaan menjadi lebih sulit baginya, seperti dia terus membayangkan bagaimana rasanya kehilangan kakaknya. Suatu hari itu membuatnya sangat cemas. Meskipun Ru memberitahunya untuk tidak khawatir, namun Nana berjanji, dia akan berusaha sebaik mungkin menjaga kakaknya tetap aman. Karena baginya, tidak ada arti hidup tanpa dia di sisinya. Dia juga bilang dia tahu tentang keinginan Rue untuk menjadi penjelajah, tapi selama dia masih hidup, dia tidak akan mengizinkannya. Ru bilang jangan khawatir, karena dia tidak akan melakukannya. Nana lalu bertanya, apakah dia tidak merasa frustrasi tentang itu? Kakak bilang, tidak, karena hal terpenting baginya adalah dia kembali ke masa kini, pemula yang terjatuh mengumpulkan keberanian dan menyerang. Dan sebelum protagonis bisa dilahap, dia memotong salah satu lengan monster itu. Rose melihat apa yang dilakukan anak itu, tapi itu juga membahayakan pemula itu, dan tepat setelah itu, dia terpukul oleh monster yang dilempar jauh. Sebagai akibatnya, pendatang baru pingsan. Karena pukulan itu, monster itu sekarang bebas menyerang lagi. Lalu ia menggigit Ru berikutnya. Tapi sang protagonis berpikir dia belum bisa mati. Dia harus mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi pada saudara perempuannya. Untuk Ru, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Dia tidak ingin kalah dengan cara apapun. Jadi dia memutuskan untuk membalas dengan satu-satunya cara yang dia bisa, dan menggigit kembali monster itu. Karena untuk menyesali tujuannya, rasa sakitnya lebih besar. Begitu dia berhasil memukul monster itu, makhluk itu menjatuhkannya ke tanah, sementara tokoh utama tergeletak di sana. Monster mulai hancur. Ternyata, apa yang Rue lakukan mengenai titik lemah monster, dia sendiri tidak percaya bahwa itu berhasil, karena dia tidak menyangka akan mengalahkan makhluk sekuat itu hanya dengan gigitan saja. Entah bagaimana, dia sudah merasa selesai. Hingga tiba-tiba Rue sembuh. Dia melihat layar sistem muncul di depannya, dan di jendela itu tertera pesan yang mengatakan bahwa karena insiden tersebut, item penyembuhan khusus otomatis diaktifkan. Terkejut oleh semua ini, Ru terdiam. Hingga dia memutuskan untuk mencoba berinteraksi dengan sistem dan menerima penyembuhan yang ditawarkan kepadanya. Beberapa saat kemudian sang protagonis, sistem mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh keterampilan baru, yang disebut extra use. Ru mengatakan dia menemukan ini pada hari dungeon. Dia mencari informasi lebih lanjut, tetapi sejauh ini belum menemukan apapun. Notifikasi hanya memberitahunya tentang keterampilan itu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, yang membuatnya semakin bingung. Kemudian dia menerima telepon dari Koji, yang mengajaknya ke dungeon baru. Begitu tiba, protagonis bertemu dengan temannya. Ru minta maaf, karena terlambat. Tapi Koji bilang, mereka belum akan masuk. Dan perlu bicara. Dia bertanya, apakah Ru baik-baik saja? Dia menjawab iya. Tapi dalam pikirannya, protagonis tahu dia hanya pulih begitu cepat. Berkat sistem, Koji bilang, banyak orang telah meninggal di dalam penjara bawah tanah akhir-akhir ini, dan memberitahu Ru. Dia membutuhkan tim tetap jika dia ingin masuk ke dalam pertempuran sebagai penjelajah. Tapi dia bilang, semua penjelajah terkenal sudah membentuk tim mereka sendiri. Kemudian pemimpin Red bilang, saatnya masuk, dan Kiji memberitahu tokoh utama. Mereka bisa melanjutkan pembicaraan nanti. Begitu mereka masuk ke dalam dungeon, mereka terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa, dan bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Koji mengatakan ini adalah dungeon yang kaya sumber daya, dengan bos yang resikonya relatif rendah, tapi tidak baik untuk berdiri diam saja. Di belakang salah satu penjelajah menjadi bersemangat setelah menemukan jamur, dan mengklaim ini hari keberuntungannya, tetapi begitu dia mencium barang itu, dia pingsan tepat setelah Koji mengatakan, itu tidak mematikan, tapi mengumpulkan barang itu ada harganya. Kemudian dia minta maaf, karena terlalu banyak bicara. Rui pun mengatakan bahwa selalu baik untuk belajar lebih banyak, jadi jika temannya berkata, mereka bisa berjalan bersama sampai akhir. Sambil menjelajahi sekitar dungeon, Ru menemukan beberapa barang aneh, dan Koji memperingatkannya tentang apa yang bisa dan tidak bisa dia gunakan. Setelah itu pemimpin misi berkata, para penjelajah sudah menangani monster tersebut. Jadi dia memberitahu Koji untuk menangani pembersihan, sementara dia pergi mencari makanan. Koji lalu memanggil orang-orangnya untuk mulai membersihkan. Selanjutnya tokoh utama lihat salah satu barang menghilang dari tangannya, dan dia tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Di tengah semua ini dia merasa bingung. Tapi Koji berkata mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Kelompok mendekati monster yang jatuh. Pemimpin memberitahu tim pendukung untuk mengurusnya, sementara mereka berangkat duluan. 20 menit kemudian kelompok pendukung sudah mulai bertindak. Sementara itu protagonis berpikir bahwa dungeon ini cukup berbeda dari yang sebelumnya, karena sementara yang sebelumnya ada mineral, yang ini hanya ada tanaman dan benda organik. Koji berkata sudah saatnya untuk kembali, dan bertanya apakah Rue sudah mengambil semuanya. Dia menjawab sudah,
Tapi tepat saat dia akan pergi, Rue tersandung batu, dan sambil memegang barang-barang, jatuh ke tanah, dengan cara yang memalukan namun, secara tidak sengaja dia menyentuh monster yang sudah kalah. Entah bagaimana ini mengaktifkan kemampuannya tanpa dia sadari, dengan itu tubuh monster menghilang dari tempat itu, meninggalkan protagonis cukup ketakutan. Koji berkata, mereka hanya tinggal 1 menit lagi sebelum shift berakhir. Bagaimanapun, dia memberitahu semua orang untuk keluar sebelum waktu habis. Segera setelah mereka meninggalkan dungeon, Ru berkata dia punya sesuatu yang mendesak dan lari pergi. Koji berkata tidak apa-apa, dan akan mentransfer pembayaran segera. Setelah sampai di rumah, protagonis memeriksa sistemnya dan melihat bahwa itu memiliki inventaris. Segera dia menyadari bahwa baik jamur maupun monster yang menghilang berakhir di sana. Dengan cara itu, dia mengerti bahwa kemampuan yang sebelumnya dia peroleh memungkinkannya menyimpan barang di inventarisnya. Dengan itu dia menyimpulkan keberuntungannya baru saja berubah. Karena jika dia menggunakan kemampuan ini dengan benar, dia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien. Tapi dia menyadari, dia masih belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sendirian jadi, jika orang lain mengetahui tentang sesuatu yang berharga ini, dia berencana untuk memanfaatkannya, jadi dia mulai memikirkan cara untuk melakukannya. Ru tahu dia tidak cukup kuat untuk masuk ke dungeon sendirian, jadi kesempatan terbaiknya adalah tetap di belakang dan menyentuh monster yang jatuh setelah pertarungan. Tapi dia tahu itu, jika dia menggunakan kemampuan ini di depan orang lain, itu akan menimbulkan masalah, jadi dia menyimpulkan lebih baik melakukannya dengan diam-diam. Meskipun dia tahu itu tidak akan mudah, lalu dia berpikir temannya Koji bisa membantu, dan dia juga berpikir bisa menggunakan ini untuk membalas budi Koji. Jauh dari sana di daerah kaya, pendatang baru yang terluka di dungeon sedang pulih. Sampai dia menerima kunjungan, kakaknya bertanya kenapa dia bertengkar dengan ayah mereka. Anak itu berkata itu hidupnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kakaknya. Saudaranya bilang bahwa, jika anak itu memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya, atau apapun juga dia tidak akan ikut campur. Tapi dia bilang, jika dia masih peduli pada keluarganya, dia harus menghargai hidupnya, menjadi penjelajah bukan satu-satunya hal dalam hidup. Anak itu berkata pada saudaranya untuk menunggu, dan mengatakan keinginannya adalah meninggalkan keluarga Kazami. Kembali ke protagonis, dia melanjutkan rutinitas latihannya. Sementara itu, dia berpikir bahwa untuk membongkar lebih banyak monster, dia membutuhkan Koji bekerja sama dengannya dalam 2 hal. Yang pertama adalah membuat banyak identitas palsu, dan beralih di antara mereka dan identitas aslinya. Dengan cara ini, bahkan, jika dia melakukan kesalahan, tingkat resiko akan berkurang. Yang kedua adalah, agar dia membeli dungeon, bahkan hutan peringkat D, lebih kaya sumber daya daripada gurun peringkat C. Barang yang dihasilkan di dalam dungeon, tergantung pada lingkungannya. Itulah mengapa beberapa penjelajah menjual dungeon, tapi jika kamu tidak menggunakan pembeli yang dapat dipercaya, seringkali kamu menyesal kemudian. Ru butuh seseorang yang dapat diandalkan dengan koneksi luas. Dan itulah yang dia cari sekarang. Untuk kejutan dirinya, anak dari keluarga Kazami mendekatinya. Protagonis mengenalinya dari penjara bawah tanah, kemudian anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Yashikage Kazami, dan mengatakan bahwa Rue telah menyelamatkannya sebelumnya. Sekarang dia bertanya apakah dia bisa berpetualang bersamanya. Protagonis terkejut dengan permintaan itu. Yashikage Kazami berkata, dia mengagumi cara Rue menghadapi musuh, dan meskipun dia tidak menganggap dirinya sekuat dia ingin membantu dalam petualangan mendatang. Ruth pikir ini pasti semacam lelucon. Tapi Yoshiki bersikeras ini bukan, dan dia mencari di mana-mana untuk Ru, karena dia ingin bergabung dengannya dalam dungeon mendatang. Tokoh utama berkata, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengikutinya, karena dia bukan penjelajah yang terampil. Ru berpikir secara teknis, anak itu juga membantunya, jadi mereka imbang. Dan ada juga fakta, dia tidak suka orang yang mudah menyerah. Jadi dia memberitahu anak itu untuk tidak mengikutinya, dan mengatakan dia tidak ingin pernah melihatnya lagi. Yasukage Kazami memohon agar Ru tidak pergi, dan mengatakan, dia tidak akan menyerah. Kemudian hari, tokoh utama bertemu dengan Koji dan temannya berkata, bahwa meskipun dia mencoba berkali-kali, dia tidak bisa menemukan dungeon, tapi tampaknya pola munculnya dungeon sedang berubah, dan Kishiye mengatakan dia bekerja keras mengumpulkan info tersebut. Ru bertanya apakah penampilan ruang bawah tanah tidak seharusnya konsisten. Temannya menjawab bahwa, tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak pernah berubah, dan jika informasi ini benar, dia tidak yakin, apakah ini baik atau buruk bagi umat manusia. Lalu Yashiro Kage muncul, dan Kuji bertanya apakah dia masih belum menyerah setelah mengikuti Rue selama hampir sebulan. Protagonis berkata, dia pernah masuk ke dalam dungeon dengan anak itu sekali, dan sejak saat itu dia terus mengikutinya. Jadi dia mendekati Yashikage, dan berkata bahwa, hanya karena mereka pernah bekerja sama di masa lalu, bukan berarti mereka harus terus melakukannya selamanya. Yashikage berkata, dia benar-benar ingin membantu Ru menjadi lebih kuat dan tidak memiliki motif tersembunyi. Ru menyatakan bahwa dia hanya seorang pengintai. Dia tahu anak itu bukan orang biasa, dan pasti punya banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak ingin diganggu lagi. Tapi Yashiki berkata dia sudah melihat banyak orang kuat sebelumnya, tapi tidak pernah ada yang menyerang musuh dengan kekuatan penuh. Dalam situasi putus asa seperti yang dilakukan Ru, itulah sebabnya dia ingin mengikutinya, karena dia juga ingin menjadi sekuat itu. Yasukage mengatakan itu karena kepribadian dan kemampuannya. Dia terus dibandingkan dengan kakaknya,
Dan dia benci bahwa Ru memikirkan hal ini sejenak, dan karena nama belakang anak laki-laki itu, dia menyimpulkan bahwa kakaknya pasti adalah Kazami yang terkenal. Ini memicu ingatan di Rua. Dari hari itu, Nana menunjukkan kepadanya foto dari 7 bintang. Dia bilang salah satu anggota sangat bersikeras. Jadi, mereka semua berkumpul untuk mengambil foto itu. Dalam foto yang ditunjukkan Nana, di antara 7 adalah Shun Kazami. Kembali ke masa kini, dia bertanya apakah anak laki dia tatupu afi dia tatupu sumifa. Tataki dia tatu nambani abakin dia abani katum nambani abanufu atau nambani sifu. Dia menjawab bahwa dia adalah untuk protagonis. Segala sesuatu mulai terasa lebih masuk akal. Tapi dia berpikir kepribadian Kazami sangat berbeda. Dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di keluarga itu? Dia bilang dia ingin sekali memenuhi keinginan anak itu. Tapi dia hanya ingin hidup tenang. Dan menyatakan bahwa dia tidak menerima adik atau pasangan yang butuh bantuan. Koji memanfaatkan kesempatan untuk berkata kepada Ru bahwa mereka punya pekerjaan yang harus dilakukan, jadi protagonis pergi, dan memberitahu anak itu bahwa mereka akan bertemu lagi di dalam. Salah satu anggota kelompok bertanya, bagaimana mereka seharusnya memanen sesuatu seperti itu, dan mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya, jadi dia harus pulang lebih awal. Ruth berkata tidak apa dengan itu, dan memberitahunya bahwa dia bisa pergi duluan dan kembali terlebih dahulu. Dia akan mengurus sisanya, jadi pria itu setuju, dan mengatakannya untuk berterima kasih padanya. Dia akan membelikannya makanan lain kali. Protagonis berpikir bahwa terakhir kali, dia hanya mendapatkan bahan umum. Jadi dia berharap kali ini bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Sekarang dia sendiri, dia memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan barang-barang itu di inventarisnya. Kemudian dia menerima peringatan dari sistemnya yang mengatakan bahwa tubuh Braun telah diperoleh dan kemampuan ini dapat meningkatkan daya tahan fisik suatu benda. Ru berpikir bahwa jika dia menggabungkan itu dengan pertahanannya, seni, daya tahan fisiknya akan menjadi lebih besar. Setelah itu, salah satu pria kembali dan bertanya apa yang sedang dilakukan Rui. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk membersihkan semuanya, tapi tidak ada lagi tubuh monster di sana. Jadi dia bertanya ke Ru kemana monster yang tadi ada pergi. Terkejut, tokoh utama berusaha bermain bodoh. Pekerja lain tidak percaya, menunjukkan jam tangannya untuk menunjukkan dia tahu cara membaca waktu, dan menuntut penjelasan. Ruth berpikir, apa alasan yang ada untuk monster menghilang? Sebelum seharusnya, dia bertanya-tanya apakah ada yang bisa dia katakan untuk meyakinkannya, tapi bahkan, jika pekerja itu mempercayainya, dia tetap tidak akan puas. Jadi, dia berkata, dia juga baru saja sampai di sini, dan tidak tahu apa yang terjadi, dan karena monster itu menghilang. Dia ingin segera keluar dari sana. Namun pekerja itu tidak mempercayainya dan memukul sang protagonis. Dia bilang, dia melihat monster itu mati dengan matanya sendiri. Hanya beberapa menit yang lalu, dia juga berkata, ini adalah kesempatan terakhir Rue untuk berkata jujur. Sang protagonis tidak hanya berdiri diam. Dia memutuskan untuk melawan dan menyerang pria itu di perut. Setelah itu, dia menjatuhkan pria itu dan membuatnya tidak berdaya. Rue mengambil belatinya lagi, sambil mengatakan bahwa dia telah memberikan pria itu setiap kesempatan untuk berbalik dan menjauh dari jalannya dalam sekejap. Pria itu berhasil melihat protagonis berjalan menjauh. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, jadi dia bertanya-tanya, apakah rumor yang beredar itu benar adanya di rumah? Ru mencuci tangannya, tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Dia tidak bisa melihat bayangannya di cermin, karena seolah-olah dia sendiri yang menghakimi siapa yang dia lihat. Dengan marah dia memukul cermin itu, karena dia tidak bisa lagi melihat dirinya sendiri. Tanpa merasa bersalah, fakta bahwa dia memukul seseorang dengan sangat parah, hingga meninggalkan orang itu untuk mati, mengganggu dirinya dengan dalam. Ruth berpikir bahwa, di dunia di mana tidak jelas, apakah hukum bahkan berfungsi? Menghilangkan seseorang bukanlah hal yang aneh, namun mengambil nyawa seseorang, tetaplah salah. Dia tidak ingin mencari alasan untuk apa yang dia lakukan. Tapi dia juga tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencananya. Sebulan kemudian dia kembali ke penjara bawah tanah. Salah satu pria di sana bilang bahwa, Ru butuh waktu, dan dia pikir dia mungkin terjebak. Di dalam, dia bilang, dia keseleo sedikit, itulah sebabnya lebih lama. Pekerja lain memberitahu Rue agar jangan terlalu memaksakan diri, agar dia tidak terluka. Mereka bahkan meminta dia untuk mengantarkan barang yang dikumpulkan ke penjelajah. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Ru akan melakukannya sendiri? Pria tua itu berkata, Ru dapat dipercaya dan selalu membantu saat mereka membutuhkannya. Dia jujur sampai ke inti, dan tidak pernah mencuri apapun. Dan orang-orang berjuang untuk bekerja dengannya, berbaris untuk mendapatkan kesempatan itu. Jadi, dia memberitahu yang lebih muda untuk berhenti mengganggu Rui setiap kali, mengatakan bahwa bahkan Buddha hanya memaafkan 3 kali. Yang lebih muda bilang bahwa Ru sebenarnya tidak bisa marah, karena dia mendengar bahwa dia adalah saudara dari cahaya bersinar, dari 7 bintang. Dengan itu, dia yang lebih tua berkata, Ru tidak punya alasan untuk bekerja di tempat pembuangan seperti ini. Jika itu benar, tapi, sudah lama sejak dia mendengar nama Shining Light.
Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, kembali ke protagonis. Dia bertanya, berapa lama anak itu berencana untuk terus mengikutinya. Yashikichi berpikir dia sudah bersembunyi, dan itu tidak mungkin ditujukan padanya, tapi yang mengejutkannya, tokoh utama muncul dan berkata, dia sedang berbicara dengannya. Anak laki-laki itu sangat terkejut, dan akhirnya kepalanya terbentur dinding, meninggalkannya benjolan besar di dahinya. Yasukage bertanya, bagaimana Ru menemukannya? Tokoh utama berkata, anak itu dapat ditebak. Ru berkata ini peringatan, jika anak itu terus mengikutinya, dia tidak akan menahan diri. Protagonis berpikir hatinya juga lelah, dan anak itu harus menyerah dan pulang, tapi melihat protagonis pergi, dia memohon satu kesempatan lagi, mengatakan dia bisa berguna. Ru bertanya apa yang dimaksud anak itu, dan berkata, dia tidak melihat nilai dalam bantuan yang dia tawarkan. Namun Yashige mengatakan dia bisa menjual barang atas nama Rue. Yang ditanyakan oleh protagonis, apakah anak-anak itu sedang menyelidikinya? Yashikage mengklaim itu kebetulan, dan dia melihat Rue sedang menjual sesuatu. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki koneksi, dan tidak akan campur tangan lebih dari yang diperlukan. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berguna. Ruth berpikir anak itu tidak memiliki kekuatan, tapi dia memiliki nilai yang cukup untuk menebusnya. Dan jika dia terus menjual sendiri, seperti ini, seseorang pada akhirnya akan memperhatikan. Jadi mungkin bekerja sama dengan anak ini, bukanlah ide yang buruk. Tepat setelah sesuatu mengganggu pikirannya, karena dia mendengar suara, Yasuke mengatakan bahwa ini seharusnya zona aman. Jadi ledakan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Setelah itu, keduanya melihat pertarungan di atap dekat, sampai Yasuke menyadari bahwa saudaranya terlibat. Shun Kazami sedang melawan musuh. Lawannya berkata, dia tidak menyangka akan menghadapi anggota 7 Stars. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Shun bergerak, tapi itu adalah serangan peringatan. Musuh berkata Shun cepat dengan tangannya, dan bertanya mengapa mereka tidak mengobrol sebentar. Dia berkata, Shun pasti penasaran untuk tahu siapa dia sebenarnya, dari mana dia berasal dan apa tujuannya. Tapi Shun bilang, itu semua tidak penting baginya. Musuh berkata, dia hanya penjahat mencolok yang membuat kemunculan dramatis. Karena dia sudah bersusah payah mendapatkan tempatnya, Shun sebaiknya bekerja sama dengan itu. Shun bilang dia akan bekerja sama dengan mengalahkan musuhnya. Dia menghunus pedang sihirnya, dan berkata, ini memang yang dia harapkan dari hak ilahi, begitu kejam. Musuh berkata itu tidak terlalu baik, tapi dia adalah penjahat. Jadi dia pikir mereka berdua harus melakukan ini. Dengan itu, pertarungan antara mereka dimulai. Saat diserang, musuh mencoba bertahan. Shun di sisi lain melakukan serangan balik, tapi terjadi ledakan karena dia terkena serangan. Namun, dia memanfaatkan asap yang masih tersisa di udara, dan mencoba mengejutkan musuh. Musuh berhasil memblokirnya, namun Shun kembali mengejutkannya, dan muncul di sampingnya secara tiba-tiba. Shun berhasil melukai musuh, karena dia menggunakan dua pedang sekaligus. Musuh berkata itu adalah informasi baru. Shun menjawab, itu bagus. Musuhnya bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kemudian, mereka melanjutkan pertarungan. Melihat saudaranya bertarung, anak itu mencoba berlari ke sana, tapi dia dihentikan oleh protagonis. Ru berkata jika anak itu pergi ke sana tanpa rencana, dia akan berakhir dieliminasi. Dia juga mengatakan bahwa jika dia benar-benar peduli pada saudaranya, dia harus memprioritaskan hidupnya sendiri terlebih dahulu. Ru berpikir bahwa untuk bertarung seimbang dengan bintang 7, musuhnya pasti sangat kuat. Jadi dia tanya siapa pria berjubah putih itu. Dia memutuskan untuk mengambil foto pria itu. Yoshikage mengatakan dia tahu bersembunyi adalah langkah paling cerdas. Tapi dia benar-benar tidak ingin hanya diam dan menonton saja. Ru kemudian mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu, setelah itu dia pulang. Dan anak laki itu mengikutinya. Tokoh utama mengatakan bahwa jika dia menemukan sesuatu, dia akan menghubungi Yashikage dengan jawabannya, dan membanting pintu di wajahnya. Yashikage merasa kesal karena tidak diizinkan masuk ke rumah. Meskipun begitu, Ru mempelajari musuh misterius tersebut. Dia memeriksa foto yang dia ambil, dan menggunakannya untuk mencari informasi lebih lanjut. Sampai dengan pemeriksaan yang lebih dekat, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Karena di dekat musuh, terdapat musuh yang lebih kecil dan lebih jauh. Ru kemudian mencoba memahami ini. Dia menelpon dan bertanya, apakah kontaknya melihat foto tersebut? 30 menit. Kemudian dia menerima panggilan balasan. Dan Ru bertanya, apakah kontaknya menemukan sesuatu? Kontak tersebut mengatakan bahwa ini adalah penjelajah Komoriaman, dan desainnya didasarkan pada kucing peliharaannya, yang kematiannya dikonfirmasi bulan Agustus lalu. Ru mengerti bahwa kontak tersebut mengatakan bahwa Komori meninggal dunia, bukan bahwa dia gugur dalam pertempuran. Kontak tersebut mengonfirmasi, mengatakan bahwa Komori tidak dibunuh di dalam penjara. Dia meninggal dekat pintu masuk dungeon berperingkat A, dan tubuhnya dalam keadaan mengenaskan, tapi pelakunya belum teridentifikasi. Dia bertanya, di mana Ru melihat lambang itu? Tokoh utama bertanya mengapa pertanyaan itu. Kontak mengatakan, dia tidak tahu di mana Ruth melihatnya, tapi memberitahunya bahwa jika dia melihat simbol seperti itu lagi, dia seharusnya menjauh karena jika dia tidak salah, bahwa map berarti rampasan. Tokoh utama bertanya apa maksudnya. Kontaknya bertanya, apakah Ru benar-benar tidak mengerti, atau hanya berpura-pura tidak mengerti? Dia mengatakan,
Itu adalah simbol kemenangan, dan tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Ru bertanya apakah ada petunjuk lain tentang mereka. Kontak mengatakan jika Rue meminta dengan baik, dia akan menjawab. Jadi protagonis meminta dengan sopan. Kontak mengungkapkan bahwa mencuri lambang orang lain dan menyimpannya sebagai trofi adalah praktek yang hanya dilakukan oleh kelompok bernama Cruz. Pria dalam rekaman itu bahkan lebih diselimuti misteri daripada pemimpin Cruz. Yang diketahui hanyalah dia dipanggil Z, dan tidak ada yang lain yang diketahui tentang dia. Ru bertanya, apakah dia sedang membicarakan organisasi aneh itu? Kontaknya terkejut, dia sudah pernah mendengar tentang Cruz. Tokoh utama berkata, saudarinya pernah menyebut mereka sebelumnya. Kontak itu berkata dia pasti tahu. Mereka adalah kelompok internasional dengan struktur yang sangat kompleks. Yang penting adalah mereka benar-benar gila. Tapi juga sangat erat kaitannya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika Rue berencana menyelidiki mereka, sebaiknya dia hentikan. Kalau tidak ada yang bisa melindunginya dari bahaya. Tetapi protagonis tidak peduli dan bertanya apakah kontaknya memiliki informasi lebih lanjut. Kontak itu mengatakan bahwa berita tentang Nana sudah menyebar di kalangan tertentu. Dan sejauh yang dia tahu, kemungkinan akan segera diumumkan ke publik. Ru bertanya di mana dia mendengar itu. Kontak itu menjawab bahwa itu dari perusahaan perdagangan Daisy. Dia juga mengatakan mereka bergerak di bidang informasi, tapi tidak cukup licik untuk menjual barang seperti itu. Itulah sebabnya dia meminta presiden untuk mengungkapkan detail yang dikatakan Rue. Dia butuh kontaknya untuk terus mengumpulkan informasi tentang trofi koleksi unik itu, cukup untuk menghindari bahaya, dan menyatakan bahwa jika berita tentang Nana menyebar, dia harus memindahkan kontaknya. Sesru cukup tenang tentang semua ini. Protagonis memutuskan sambungan sebelum dia selesai berbicara. RU berpikir bahwa dia mulai bersiap-siap sejak dia mencurigai Koji telah membocorkan kematian Nana, dan tidak menyangka asosiasi akan menutupinya sepenuhnya. Dia hanya bersyukur mereka tidak menggunakan Nana sebagai umpan untuk mendapatkan keuntungan, karena itu akan mengubah rencananya. Keesokan harinya, dia kembali ke rutinitasnya dan pergi ke gym gurunya. Berlatih dengan boneka latihan, Ru membuat kemajuan yang stabil. Bahkan sekarang melawan lebih dari satu lawan. Setelah menyelesaikan sesi harian, Charlie muncul dan memuji penampilannya. Dan dia berterima kasih kepada gurunya atas penghargaan tersebut. Ru berpikir bahwa perbaikan sistem cukup jelas. Tapi majikannya bilang dia hanya datang beberapa kali. Lagi pula biasanya seseorang dengan tipe tubuh Ru tidak peduli seberapa berbakat, tidak akan mampu menghadapi dua robot pelatihan dalam waktu singkat. Charlie bilang, dia tidak akan bertanya apa yang terjadi, karena itu akan dianggap mencampuri urusan. Tapi dia penasaran mengapa Ru muncul hari ini. Dia bilang Ru tidak di sana hanya untuk berlatih, karena dia tidak sebodoh itu. Guru bilang tokoh utama harus mendengarkannya. Dia punya sesuatu untuk dikatakan tentang Kazami yang lebih tua, yang hampir menjadi bencana. Charlie bilang, Kazami hampir menghancurkan seluruh kota Mikyu. Dia mungkin terlihat tenang, tapi begitu kehilangan kendali, sudah selesai. Pertarungan dengan jubah putih itu bukan apa-apa. Jubah putih itu kuat, satu-satunya yang pernah mendorong Kazami sejauh itu. Intinya, bagaimana dia memprovokasi Kazami. Karena akibatnya, Kazami hampir kehilangan kendali. Charlie bilang Ru mungkin dengar dari saudara perempuannya bahwa Kazami adalah yang terkuat dari 7 bintang. Tapi itu mengasumsikan dia tidak dibatasi. Kebenarannya adalah bahwa Kazami adalah satu-satunya 7 bintang yang memiliki pembatas. Jika dia menggunakan semuanya, dia akan berubah menjadi mesin pemusnah massal. RU berpikir bahwa peringkat 7 bintang didasarkan pada kekuatan. Nana adalah yang terkuat. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengatakan Kazami adalah yang sebenarnya terkuat. Dia kemudian bertanya, mengapa tuannya memberitahunya hal ini? Charlie menjawab bahwa dia pikir itulah sebabnya Ru muncul di sana. Ru mengatakan itu tidak benar. Tuannya bertanya apakah ini tentang jubah putih. Protagonis menjawab ya, dan bahwa dia ingin tahu segala sesuatu tentang musuh ini. Charlie mengatakan bahwa dia akan memberitahu apa yang dia tahu. Harus ada alasan yang baik. Seru bilang Nana mati di penjara, dan Charlie pasti sudah tahu itu. Charlie mengonfirmasi dan mengungkapkan dia berencana menggunakan RU sebagai umpan untuk menjebak jubah putih, tapi sekarang mengatakan dia harus mundur. Dan protagonis mengatakan dia sudah tahu itu, dan juga tahu Charlie merencanakan agar dia tetap dalam kegelapan. Tuannya berkata dia bisa memberitahu Rue apa yang dia inginkan, tetapi memperingatkan bahwa jalan ini tak ada kembali, dan di sepanjangnya hanya ada penderitaan yang bertentangan dengan keinginan saudara perempuannya. Dia mengungkapkan bahwa jubah putih adalah anggota dari kelompok baru yang benar-benar tidak dikenal, Santo. Dan 7 bintang sekarang dipaksa untuk memilih anggota baru. Ru bertanya mengapa tiba-tiba membawa pemula. Apakah ini karena Sein? Charlie menjawab ya. Dia tidak tahu sejarah lengkap Sein, tapi tujuannya jelas. Ru bertanya, apakah dia menargetkan semua pencari, atau hanya 7 bintang yang dikatakan oleh gurunya? Bahkan jika musuh mengeliminasi semua pencari, dia tetap harus menghadapi 7 bintang. Di sisi lain, jika dia mengeliminasi ketujuhnya, yang lain menjadi lebih mudah. Ru bilang, mereka tidak tahu masa lalu musuh, tapi mereka tahu nama kodenya, dan itu aneh.
Tapi gurunya bilang, penjahat suka memberi diri mereka julukan seperti itu. Protagonis bertanya, apakah ada semacam kultus yang menyembah dewa gelap? Charlie berkata, hampir selalu, ada orang bodoh seperti itu. Di setiap zaman. Rue bertanya, apakah ada yang memilih menyembah cahaya gemilang? Gurunya berkata, Rue pasti bertanya-tanya, jika ada ancaman tingkat suci di luar sana, apakah benar-benar perlu mencari pengganti untuk dia? Jadi dia bilang dia khawatir tentang muridnya, dan tidak ingin dia runtuh. Protagonis mengatakan itu padanya, Nana bukan anggota cahaya dari Seven Stars, melainkan adik perempuannya. Charlie berkata, itu persis seperti yang dia harapkan dari muridnya. Jauh lebih baik daripada beberapa brokon 7 bintang dari yang terkuat, perisai dan tombak bangsa. Jika kematian Nana terungkap, negeri ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Rue tidak suka mendengar itu, tapi Charlie bilang, itu satu-satunya cara. Protagonis memahami apa yang dikatakan gurunya, tapi dia tidak setuju menyembunyikannya selamanya. Dia tahu mereka berencana memilih seseorang untuk menggantikan Nana dengan cara itu. Sejauh yang diketahui publik, Nana masih hidup dan semua berita tentang kematiannya hanyalah sebuah kebohongan, tapi dia punya rencana lain dalam pikirannya. Charlie berkata, jadwal turnamen rahasia telah dimajukan. Ternyata, beberapa negara telah membentuk aliansi dan sedang mengawasi Rue. Protagonis mengklaim bahwa gurunya tidak pernah berniat mendengarkan pendapatnya tentang ini, jadi dia harus berhenti bertindak seperti pemimpin yang biasa saja. Saat dia pergi, Charlie bilang dia benci situasi seperti ini. Tak lama setelah itu, protagonis tiba di tempat yang dia cari. Dia berpikir dia tidak bisa pergi ke guild untuk sementara waktu. Latihan mandiri ada batasnya, dan di luar itu, ini adalah semua yang dia miliki, karena dia membayar mahal untuk informasi ini. Dia tidak ingin kecewa. Dia mulai berpikir bahwa perusahaan perdagangan Daisy itu luar biasa, karena dia tidak pernah membayangkan mereka akan menemukan pintu masuk di tempat yang begitu terpencil. Bagaimanapun juga, dia melanjutkan perjalanannya, sampai dia mengambil sebuah batu dari tanah, dan terlempar jauh. Ini akhirnya menarik perhatian seekor monster hiu yang tinggal di dekat situ. Rue berencana menggunakan tempat ini untuk latihan, tapi sekarang, setelah dia menemukan monster ini, dia menyadari itu tidak akan berhasil. Jadi dia berjalan di atas batu-batu, berusaha menghindari menyentuh air, tapi di tengah-tengah itu mencoba menyerangnya. Tokoh utama berhasil menghindari serangan mendadak tersebut, dan berpikir hal seperti ini tidak terjadi setiap hari. Untuk membuat keadaan lebih buruk, beberapa hiu lain muncul, seolah satu hiu saja belum cukup masalah. Rue mendapati dirinya dikelilingi oleh semuanya, hingga salah satu hiu mendekat dan dia menolaknya dengan pukulan. Setelah berhasil keluar dari air, dia bersyukur bahwa amfibi tidak muncul di Eaguo Dungeon. Peringkat. Kalau tidak akan mungkin menangani begitu banyak. Namun, Ruth merayakan terlalu dini. Karena hiu monster keluar dari air dan mampu berjalan di darat, dia benar-benar terkejut. Dan langsung berusaha mencari jalan keluar dari situ. Beberapa saat kemudian, dia beristirahat, dan duduk di tanah. Dalam satu sisi, dia bersyukur pertarungan berlangsung di darat, karena jika dia terpaksa masuk ke dalam air, dia tidak akan selamat. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan monster yang kalah ke dalam inventarisnya. Dan bukan hanya itu, dia juga mengumpulkan hadiah dari pembunuhan tersebut. Menurut orang-orang, mutiara monster air sangat baik untuk kulit, tapi Rue bertanya, siapa yang akan menggunakan sesuatu yang begitu menjijikan? Mendapatkan 2 mutiara dari semua monster itu tidak terlalu buruk seperti yang dia katakan, bahkan bos pun memiliki tingkat drop yang rendah untuk item langka. Itu lebih kurang seperti yang diharapkan Rue. Selanjutnya dia menemui seekor kupu-kupu, yang juga merupakan bos. Spesies kupu-kupu cenderung mematikan, sisiknya sering menyebabkan halusinasi, dan bahaya sebenarnya adalah mereka bisa beracun. Rue kemudian mencoba memancingnya keluar. Setelah dia melemparkan belatinya dan mengenai makhluk itu, lalu di sekitar danau, sesuatu di dekatnya mulai bereaksi terhadapnya. Itu semacam hadiah yang muncul. Tokoh utama meraih belatinya yang lain dan melemparkannya, karena dia pikir tidak mungkin. Kupu-kupu itu hanya hiasan, dan sekumpulan ikan adalah ancaman nyata. Dia memecahkan hadiah yang seharusnya dan mendekati kupu-kupu untuk mencoba mengangkatnya. Berpikir bahwa, jika ini adalah bos yang sebenarnya, dia mungkin akan mati. Tapi begitu dia mengambil kupu-kupu, sistemnya mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa suatu hari, dia akan mengalami pertemuan yang tak terduga. Protagonis berada di hari lain pelatihan. Selama lari, temannya Koji mendekatinya. Rue bertanya tentang kunjungan itu. Temannya mengatakan bahwa Rue semakin kuat setiap 6 hari, dan sedang mencari tim yang dapat diandalkan, jadi dia berpikir untuk memperkenalkannya. Hody bilang, dia akan mengirimkan informasi kontak mereka nanti. Tapi kemudian bertanya, kenapa Rue mengumpulkan mayat bos dungeon? Karena pola dungeon mulai berubah. Tidak ada yang menjualnya lagi untuk menghancurkan lebih banyak mayat. Rue telah bertanya kepada Koji untuk informasi tentang itu. Temannya bilang, dia telah sangat membantu dengan intel yang diberikan, jadi setidaknya, dia ingin tahu apa hubungan Rue saat ini dengan Nana. Katanya, dia mendengar desas-desus bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Nana, tapi tampaknya kasus ini
disembunyikan untuk menghindari kepanikan? Ru bilang Guild akan menanganinya dengan cepat. Dan selain itu, Nana bilang misinya akan segera berakhir. Ketika dia kembali, Ru bilang mereka bertiga akan makan bersama. Meninggalkan itu, Kuji bertanya apa yang telah dilakukan Ru. Dia menjawab bahwa dia sudah banyak berlatih. Namun dia melewatkan satu detail penting, bahwa latihan ini sebenarnya sedang berlangsung. Di dalam dungeon, Kuji hanya tahu setengah ceritanya, tapi dia bilang bahwa berdasarkan kondisi Ru, latihannya membuahkan hasil karena dia terlihat lebih kuat. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal, dan memberitahu bahwa dia akan bertemu lagi nanti. Sebaliknya tokoh utama tanya apakah jika dia lebih kuat, apakah dia bisa membatalkan apa yang terjadi pada adiknya. Bagaimanapun juga, dia kembali ke rumah, dan bertemu lagi dengan Yashikage. Anak laki-laki itu berkata, dia telah menunggu Rue selama 10 hari terakhir. Tetapi begitu sang protagonis memasuki rumahnya, dia memberitahu Yashikage bahwa dia bisa pergi sekarang. Namun Yashikage tidak pernah kehilangan harapan. Dan sang protagonis bertanya, apakah dia selalu ramah seperti ini dengan semua orang? Ru berkata dia sedang memikirkan saran anak itu untuk pergi ke dalam dungeon bersama, tapi dia bilang dia harus menolak, mengklaim bahwa dia tidak sekuat yang dipikirkan anak itu. Dan jika dia tidak mengerti itu, tidak ada gunanya berbicara. Ru menyatakan dia tidak selalu menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Yang penting adalah, apakah anak itu bisa mengatasinya? Yashikage lalu bertanya, bagaimana mereka seharusnya bekerja sama? Protagonis berkata, dia membutuhkan anak laki itu untuk menjual sesuatu dalam waktu yang lama, dan dia akan menerima 30% sementara Ru menyimpan sisanya. Tapi ada satu syarat, dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia terlibat dalam hal ini. Sebagai imbalannya, Ru menawarkan untuk membantu merencanakan pelatihan anak itu. Yasukage langsung menerima dan berlari memeluk Ru. Tapi tokoh utama menghentikannya dan berkata, mereka hanya bekerja sama, tidak ada lagi, jadi anak itu bisa pulang sekarang. Dia memberikan kontaknya kepada Yoshikage, dan anak itu berkata dia akan menunggu pesan. 7 hari kemudian protagonis pergi mengejar sebuah dungeon. Dia tahu itu jauh, tapi tidak membayangkan harus menyeberangi negara. Untuk menemukannya kali ini, mereka membeli informasi tentang 3 dungeon peringkat. Kitty CDC Kamefiu Baragia, dari Daisy Trading, mereka berada di daerah terpencil yang sangat jauh satu sama lain. Penjara di lokasi strategis sangat diminati, dan jarang muncul selain itu. Dengan perubahan dan pola, Daisy Trading telah menjual lebih sedikit penjara. Ru tidak mendapatkan respons yang baik sebelum dia pergi, tapi dia berharap akan ada kabar baik dari yang lebih muda. Saudara Kazami, segera setelah protagonis masuk, dia menemui satu. Dia tidak kesulitan untuk mengalahkannya. Dia bertanya-tanya, mengapa ada ular di sana? Karena tidak biasa bagi hewan normal muncul di dalam dungeon. Dia berpikir, ini mungkin terjadi karena perubahan pola dungeon. Jadi, dia memutuskan bahwa sebaiknya selesai secepat mungkin. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, hingga dia melewati sebuah portal, dan menemukan dirinya di tempat yang sangat mirip dengan dunia nyata. Tapi perasaan di dalamnya berbeda. Kemudian Ru diserang dari belakang. Tak lama kemudian beberapa monster ular menyerangnya. Dia menggunakan belatinya untuk melawan, dan juga bertarung dengan tangan kosong. Dia bahkan melempar salah satu ular jauh-jauh, tapi dia memutuskan untuk mundur, karena jumlah monster terus bertambah. Setelah lari ke dalam hutan, tokoh utama melihat kembali dan melihat bahwa monster itu menyerah mengejar dia. Jadi dia memutuskan untuk maju, berharap bahan-bahan yang dia temukan sepadan dengan usaha. Namun begitu dia memasuki sebuah gua, dia bertemu dengan seseorang dan bertanya-tanya, apakah itu monster humanoid? Jenis monster seperti itu sangat langka, biasanya mereka lebih kuat dan lebih pintar daripada yang lain. Detailnya tidak diketahui, karena semua orang yang menemui salah satunya tewas. Kemudian makhluk itu melihat protagonis, dan bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Ru bertanya-tanya apa artinya itu, dan karena dia tidak menerima pemberitahuan dari sistemnya, dia mempertimbangkan kemungkinan tersebut, bahwa makhluk ini bukanlah monster. Dia ragu, karena saudara perempuannya pernah mengatakan, monster yang mengajukan pertanyaan. Kekuatan mereka berubah, tergantung jawaban. Jika salah, mereka menjadi lebih kuat. Jika benar, mereka melemah. Sang elf kemudian mengatakan dia ingin menonton keempat film ini, tapi dia hanya bisa memilih satu dan bertanya, yang mana yang harus dia pilih. Ru bertanya-tanya, apakah pria ini benar-benar melakukan ini? Dia tidak menyerang, jadi protagonis tidak bisa melihat bar statusnya. Dia berpikir, dia hampir tidak bisa bertahan di dungeon berperingkat sendirian, jadi tidak mungkin dia bisa mengalahkan sesuatu seperti ini. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah dia harus ikut bermain? Ru kemudian bertanya mengapa tidak menonton semua film. Elf itu mengatakan, hal baik harus dinikmati perlahan. Jadi protagonis bertanya film seperti apa yang dia suka. Elf itu menjawab bahwa dia suka semuanya. Lalu, Ru menyarankan agar dia menggunakan dadu untuk menentukan film mana yang akan ditonton. Dengan cara itu, keputusan dapat diambil secara tidak memihak. Peri bertanya bagaimana cara menggunakannya. Rue berpikir dia sebaiknya tidak lengah dan bermain sesuai mungkin satu-satunya jalan keluar baginya. Jadi, dia menunjukkan bagaimana dadu itu bekerja. Setelah melihat angka tersebut, Peri berkata itu adalah film yang paling ingin dia tonton, dan berterima kasih atas keberuntungannya. Sementara itu, protagonis mengingat bahwa sebelumnya, Elf berkata, dia ingin menonton semuanya. Dengan hati-hati, dia mengambil sikap bertarung. Elf bertanya, ada apa?
Ru menjawab, tidak ada, tapi dia bertanya, apa rencana Elf sekarang? Dia menjawab bahwa dia sedang mencari hadiah yang cocok untuk Ru, lalu bertanya, apa yang ingin dia terima? Entah bagaimana dia merobek halaman dari bukunya, dan berkata, ini adalah ucapan terima kasih atas bantuan Ru. Halaman itu terbang menuju protagonis, dan berubah menjadi jam tangan. Elf itu berkata, manusia biasanya mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi dia pikir, Ru akan menyukainya. Dia berterima kasih sekali lagi dan berkata, dia berharap bisa bertemu protagonis lagi di masa depan. Ru bingung. Dia belum pernah mendengar monster memberi hadiah kepada penjelajah. Bagaimanapun, dia mampu menganalisis jam melalui sistemnya, dan tidak ada keraguan tentang itu. Karena Elf adalah humanoid paling berbahaya yang pernah Ru lihat. Tapi semua yang dia katakan terdengar sangat tulus, dan dia bahkan menyerahkan barang langka, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi protagonis bertanya-tanya, siapa dia jauh dari sana di ibu kota Sayu? Sebuah pertempuran sedang berlangsung di arena, dan kontak protagonis sedang menonton, tapi dia merasa bosan, karena para petarung cukup lemah, hingga dia memutuskan untuk memeriksa ponselnya, dan memperhatikan beberapa panggilan yang terlewat dari protagonis. Dia merasa aneh. Karena Rui bukan tipe orang yang melakukan itu. Jadi dia memutuskan untuk menelpon kembali. Ketika dia menjawab, dia mengatakan bahwa dia sedang menonton pertandingan di arena, dan bertanya, apa yang diinginkan Rui? Protagonis bertanya, apa yang dia ketahui tentang monster humanoid? Kontaknya terkejut dan bertanya, apakah Ru menemukan satu? Tetapi protagonis memberitahunya untuk hanya menjawab pertanyaan tersebut. Kontak itu berkata, monster seperti itu jarang ditemukan, dan sedikit yang diketahui tentang mereka, bahkan bintang 7 pun jarang menemui mereka. Jadi tidak ada catatan resmi, catatan dungeon sangat jarang. Item yang merinci karakteristik dungeon ditemukan di mereka 100% akurat dan sangat dicari oleh semua orang. Ru mengatakan bahwa pertemuan yang dia alami tampak berbahaya, tapi dia tidak diserang. Kontaknya bertanya, apakah dia membunuh monster itu? Tokoh utama bertanya, apakah itu akan menjadi masalah? Kontak itu mengatakan ya, karena jika tebakannya benar, itu adalah Litiat. Dia mengatakan, Litiat adalah humanoid aneh, tanpa profil. Tidak ada yang tahu nama aslinya, tetapi diketahui bahwa dia memberikan barang langka kepada mereka yang menemukannya. 5 tahun lalu seseorang bertemu dengannya, dan menerima sebuah barang, yang bisa menghentikan waktu selama 3 detik. Ru bertanya mengapa informasi itu tidak pernah dipublikasikan. Kontak tersebut terganggu oleh beberapa pemula, dan bertanya mengapa mereka bertingkah begitu liar. Ru berkata, mereka adalah pesaing dalam turnamen petualang. Jadi kontaknya bertanya, apakah dia tahu sesuatu tentang itu? Dia bilang dia tahu, tetapi bertanya siapa yang mengorganisir semuanya. Saat mereka berbicara, dia mencoba menggunakan jam dan menyadari bahwa, sama seperti dalam permainan, sepertinya jam itu menentukan angka dengan sendirinya. Kontaknya bilang, dia tidak tahu siapa yang mengorganisirnya. Hanya saja 7 bintang itu hadir. Bru bertanya apakah ketujuhnya ada. Kontak mengatakan tidak. Hanya Kayu, Fischl, dan Tengki Utara. Dia mengatakan Fischl hampir meledak dan mengklaim bahwa jika dia harus memilih dari kelompok orang lemah itu, dia juga akan marah. Dia lalu bilang dia harus menghentikan Fischl sebelum dia meledak. Setelah menutup panggilan dengan protagonis, Kontak berpikir bahwa biasanya mereka tidak menyebarkan info tentang Letty karena mereka tidak ingin orang salah faham. Dia lupa menyebutkan hal itu kepada Ru, tapi dia yakin dia akan baik-baik saja. Di tempat lain, di kantor Asosiasi Penjelajah, Charlie mengakhiri panggilan dan berkata dia akan mengurus semuanya nanti. Lalu dia bertanya tentang orang yang sedang dia tunggu. Judas Akikai, ketua Asosiasi Petualang, berkata bahwa Charlie harus lebih sabar. Charlie bilang, dia sudah menunggu berjam-jam dan mengklaim itu pasti baik untuk Fischl karena dia selalu terlambat. Fischl bilang itu tidak benar dan dia baru datang terlambat karena dia sibuk dengan hal lain. Lalu Kai bilang dia butuh 2 hal. Pertama, dia ingin Fischl memilih para peserta. Sedangkan untuk Charlie, dia ingin dia menyelidiki sesuatu. Tapi keduanya akhirnya menolak permintaan itu. Kai bertanya kenapa mereka tidak mau membantu. Fischl bilang melatih orang-orang lemah itu adalah ide yang buruk. Mereka mungkin akan tereliminasi. Meskipun dia masih berpikir, itu lebih terhormat daripada kalah di turnamen itu. Orang tua itu bertanya tentang Charlie, lalu dia menjawab bahwa dia tidak punya waktu atau keterampilan investigasi, dia hanya ingin pulang. Kai melihat notifikasi di ponselnya dan berkata, semuanya sudah siap. Mereka punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas. Dia menyatakan ini adalah perintah. Fischl yang tidak senang berkata, hanya Alpha yang boleh memberi perintah. Orang tua itu berkata, anak-anak tidak tahu cara bersikap. Charlie, sebaliknya mengatakan bahwa jika dia terpaksa melatih siswa yang buruk, itu akan lebih buruk bagi semua orang. Dia bertanya, apakah ada alasan khusus untuk semua ini? Kai mengatakan dia penasaran tentang sesuatu, dan bertanya, kepada siapa Charlie memberikan informasi tentang Letia. Dengan itu, Charlie berhenti mengeluh dan mengatakan bahwa dia akan melakukan tugas tersebut. Lalu orang tua itu berkata, mereka membutuhkan insting dan kekuatan Charlie, jadi dia harus memberikan hasil yang baik. Jauh dari sana di kediaman Kazami, tokoh utama sedang membantu Yoshikage berlatih, tapi menyadari ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Yoshikage berkata dia berlari setiap hari. Ru bertanya seberapa banyak.
Dia menjawab, beberapa ribu langkah. Ru bilang masih ada waktu untuk mundur, dan mengklaim bahwa, meskipun anak itu tidak menjadi petualang, dia masih bisa menjalani hidup yang layak dikagumi. Yasukage bilang, bukan berarti dia bermalas-malasan, karena dia pernah sakit parah saat masih kecil, dan sejak itu lemah. Tapi dia bilang dia tidak akan menggunakan itu sebagai alasan. Ru bertanya apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Anak laki-laki itu bilang, dia sudah melakukan semua yang dia bisa, bahkan mencari petualang yang bertipe penyembuh. Ru mengatakan bahwa dungeon penuh dengan item langka seperti panacea. Tapi Yashikage berkata, barang yang jatuh di dungeon semuanya tergantung keberuntungan. Dan banyak orang mengejar hal yang sama. Tidak ada yang akan mengungkapkannya bahkan, jika mereka menemukannya. Namun, dia bilang ada seseorang yang bersedia membuat kesepakatan. Semacam monster langsung. Ru bertanya-tanya apakah dia merujuk pada Latias. Dia pura-pura tidak mengerti. Tapi anak itu bilang, monster itu sangat misterius. Yang dia tahu hanyalah salah satu dari 7 bintang bertemu dengannya. Beberapa waktu lalu, entah kenapa, mereka malah berbicara daripada bertarung. Senjata yang sekarang digunakan Alpha, diterima saat itu. Dia bilang, orang lain juga pernah bertemu Letiase, dan mengklaim bahwa dia tidak hanya memberikan barang langka secara cuma-cuma, tapi juga melakukan pertukaran yang setara. Ruth pikir informasi yang dia dapat dari Charlie tidak menyebutkan apapun tentang perdagangan, dan bertanya-tanya, apakah itu sengaja dihilangkan, atau jika gurunya juga tidak tahu tentang itu? Dia bertanya apakah boleh meminjam desa untuk sementara. Anak itu menjawab iya, dan bertanya, apakah Ru akan berlatih sendiri? Tokoh utama mengonfirmasi bahwa iya, sementara itu dia berpikir, bahwa sebagian besar pertarungan, sumber daya terkait dimiliki oleh asosiasi, atau serikat. Ru tidak ingin berhutang apapun kepada asosiasi, atau terikat pada kelompok tertentu, tapi dia pikir dia bisa mencoba membelinya sendiri. Karena kecuali benar perlu, dia lebih suka tidak menyentuh apapun yang ditinggalkan saudara perempuannya. Beberapa hari berlalu setelah itu sampai dia kembali ke rumah, dan sang protagonis tertangkap basah. Dia melihat pintu depan telah dihancurkan, dan begitu dia masuk ke dalam rumah, dia diserang dengan sebuah proyektil. Dia hampir saja terkena langsung. Melihat ke ruang tamunya, sang protagonis melihat Fischl von Mestus, dan bertanya apakah itu cara seorang anggota 7 bintang. Perlakuan orang Fischl berkata, protagonis pasti adalah saudara brengsek Nana itu. Ru sama sekali tidak senang dengan itu, dan menuntut kembali potret saudarinya. Fischl berkata, dia tidak berhak memilikinya. Ru berkata dia tidak akan meminta lagi. Jadi Fischl bertanya apa yang akan dilakukannya jika dia tidak mendapatkannya kembali. Protagonis kemudian mencoba memukulnya, tapi Fischl menghalanginya, dan memberitahu protagonis untuk tidak terlalu percaya diri. Ru tidak mengharapkan itu, dan segera setelah itu dia terjepit di dinding. Fischl berkata, protagonis bahkan tidak mengunjungi makam Nana, jadi dia tidak bisa menganggap dirinya sebagai saudaranya. Dengan semua provokasi itu, protagonis teringat pada saudarinya, dan ulang tahunnya yang terakhir, dan dia tidak menganggap apa yang dikatakan Fischl itu adil, jadi dia mundur dari anggota bintang 7. Mendekat cukup untuk membalas. Fischl menghindari tamparan yang hampir dia terima, tapi protagonis itu cerdik dan hanya menggunakan itu sebagai pengalih perhatian, karena gerakan sebenarnya adalah tendangan lutut. Setelah itu Ru melancarkan pukulan lagi, kali ini sebuah pukulan tepat ke wajah Fischl. Pejuang yang licik tidak suka menerima pukulan seperti itu, tapi provokasinya benar-benar membuat lawannya marah. Ru berhasil mengambil kembali potret saudarinya, dan bertanya siapa Fischl mengira dirinya, hingga mengatakan dia bukan saudara yang baik. Dia juga mengatakan tidak ingin mendengar lagi penghinaan dari orang asing itu, dan memerintahkan Fischl untuk keluar dari rumahnya. Sebagai balasan, Fischl mengungkapkan bahwa terakhir kali dia melihat Rui, dia adalah tipe orang yang gampang kelelahan, hanya dengan naik turun tangga. Michelle telah mengamati Ru sebelum menghadapi dia, dan mengira dia hanya anak yang lemah, tapi sekarang setelah melihat kekuatannya secara langsung, dia bertanya, apakah Ru menunggu kakaknya mati sebelum menjadi kuat dia? Dia juga bertanya apakah Rue pernah mendengar orang bilang, Nana itu bodoh, karena mempertaruhkan nyawanya untuk mendukung saudara yang tidak berguna. Fischl bilang bahwa berbeda dengan Ru, dia adalah penjelajah yang terhormat, dan sudah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk Nana. Sejak dia bergabung dengan 7 bintang. Tapi dia merasa berhak mengatakan semuanya. Dia sudah mengatakan bahwa dia selalu di sisi Nana, kecuali pada hari dia meninggal, mengklaim bahwa, jika dia ada di sana, dia pasti masih hidup, dan itulah mengapa dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungi dia. Fischl sangat hancur dengan apa yang terjadi dan merasa bersalah. Jadi Ru bertanya mengapa dia tidak ada di sana hari itu bersama adiknya. Dia menjawab, bahwa Nana pernah berkata, kakak laki-lakinya adalah orang yang paling baik di dunia baginya. Tapi dia pikir dia tidak tahu seberapa dinginnya Ru sebenarnya. Ru mengatakan bahwa Fischl tidak berhak mencampuri hubungan antara saudara, dan hanya ingin tahu mengapa dia tidak ada di sana hari itu. Tapi jika dia tidak ingin berbicara, dia bisa pergi. Fischl ragu-ragu, bertanya-tanya, mengapa Ru ingin tahu itu. Membayangkan dia mungkin merencanakan semacam balas dendam. Tokoh utama berkata, dia tidak percaya bahwa Nana mengorbankan dirinya. Dia mengatakan bahwa Nana memiliki barang yang memungkinkan dia langsung melarikan diri dari penjara bawah tanah. Pejabat tidak percaya, dia pasti akan menggunakan sesuatu seperti itu. Ruth bilang itu tidak sesederhana itu, dan mengklaim bahwa pejabat itu tahu lebih baik dari siapapun bahwa barang pelarian pasukan khusus tidak memiliki syarat yang ketat.
Pejabat itu kemudian berkata, pasti ada seseorang yang melakukan sesuatu untuk mencegah dia menggunakannya berdasarkan kepribadian Nana. Ruth bilang tidak mungkin dia akan menggunakannya untuk meninggalkan rekan-rekannya karena dia tidak akan pernah meninggalkan timnya sendiri dan melarikan diri sendirian. Fischl bilang tidak ada pengkhianat di timnya dan dia bertaruh nyawanya untuk pernyataan itu. Ruth menyarankan bahwa seseorang mungkin telah menggunakan barang khusus ketika seseorang memasuki penjara bawah tanah. Itu menjadi sementara tertutup rapat. Jika seseorang menggunakan item khusus untuk memaksa masuk, status bos akan berlipat ganda. Petugas menyadari bahwa itu akan mengubah bos yang biasanya mudah menjadi ancaman serius. Ru mengatakan bahwa gerakan 7 bintang sangat rahasia. Jadi entah ada pengkhianat atau jaringan intelijen musuh itu luar biasa. Kalau tidak ada musuh, Nana mungkin berada dalam situasi di mana dia tidak bisa menggunakan item tipe langit-langit khusus, mengunci dungeon dalam keadaan lockdown, menghilangkan semua oksigen di dalamnya dalam waktu kurang dari 3 menit. Bahkan, jika inti dihancurkan, tidak ada jalan keluar. Jadi, dia harus menggunakan barang pelarian paksa. Ruth berpikir, Nana mungkin telah memberikan barang itu untuk membantu rekan satu tim, dan tetap tinggal di belakang. Tugas mengatakan ini terlalu banyak untuk diterima, dan memutuskan, barang part itu langka dan sulit didapat, tapi Ruth bilang, untuk anggota 7 bintang, itu tidak berarti apa-apa pada hari itu. Fischl mengungkapkan dia seharusnya pergi dengan Nana, tapi menerima sinyal darurat. Itu dari anak seorang orang penting, seorang lemah yang tidak seharusnya berada di penjara bawah tanah. Dia menyelidiki kemudian atas penyalahgunaan wewenang, tapi tidak ada hal lain yang muncul tentang itu. Ayah dan anak, Fischl curiga bahwa Nana telah ditipu, dan seseorang telah menjebaknya, tapi tidak ada bukti, jadi dia tidak mengerti bagaimana Rui bisa mengatakan dengan pasti bahwa Nana tidak mati dalam pertempuran, tapi tokoh utama mengatakan, saudara perempuannya membuat janji. Dia bilang dia pasti akan kembali, tidak peduli apa yang terjadi dengan itu. Fischl bilang dia mulai mengerti mengapa Nana begitu peduli pada saudaranya, lalu dia mengeluarkan sebuah barang istimewa. Menunjukkan sebuah pedang yang dulu milik Nana, dia selalu membawanya saat misi, dan sekarang dia rasa lebih baik jika saudaranya yang memilikinya. Protagonis mengucapkan terima kasih atas hadiah itu, tapi dia bertanya, apakah anggota lain setuju dengan itu? Fischl berkata, dia tidak butuh izin siapapun untuk kembali harta Nana ke keluarganya. Dia juga memberi sebuah kartu kepada Ru, dan berkata dia tidak tahu apa yang direncanakan Ru. Tapi bahkan jika dia berusaha mengungkap kebenaran, di balik kematian Nana dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia bahkan tidak akan mencapai garis start. Dia juga bilang, dia tidak menggunakan kekuatan penuh melawan Rue. Jadi, dia tidak seharusnya sombong tentang apapun. Asalkan Rue mengerti bahwa saat ini, sumber daya tempur sangat dimonopoli. Jadi Fischl percaya, dia harus menjaga dia di tempat Nana. Protagonis berpikir bahwa jika Fischl serius, dia akan jatuh dari satu pukulan, dan juga berpikir, dia ingin belajar sedikit tentang seni pedang. Kemudian saat melihat kartu yang diberikan Fischl padanya, dia menemukan apa yang benar-benar dia inginkan. Tapi saat dia bersiap untuk pergi, Fischl mengatakan penerus Nana sudah dipilih. Seru bertanya, siapa orangnya? Beberapa saat kemudian, tokoh utama mengatur pertemuan dengan Yashiro Kage, anak laki-laki itu minta maaf karena terlambat. Tapi Ruth bilang, dia tidak perlu khawatir, dan bertanya apakah dia terluka. Yashikage bilang ada orang aneh yang menyerang orang-orang, tapi dia keluar tanpa cedera. Kelihatannya, pria itu hanya menargetkan orang dengan mobil. Dia bilang Rue tampaknya tidak terkejut. Protagonis mengatakan bahwa, sejak munculnya ruang bawah tanah, orang gila seperti itu juga mulai muncul. Yasuke setuju dan bilang bahwa bertahan hidup tidak mudah, baik kamu seorang petualang maupun orang biasa. Entah bagaimana dia ingin tahu alasan pertemuan itu, dan Ruth bilang, dia membutuhkan pisau lempar yang bisa diarahkan sendiri, dan perlengkapan yang kompatibel dengan mereka. Anak laki-laki bilang bahwa, soal perlengkapan, perusahaan Daisy mungkin bisa membantu, tapi pisau yang bisa dikendalikan terdengar sulit. Jadi mereka harus meminta harga yang paling murah. Ngomong-ngomong, dia ingin pendapat Ruth tentang sesuatu tadi karena dia berpikir untuk memulai sebuah guild, tapi itu menarik perhatian yang salah. Ruth merasa itu adil, tapi mengatakan, kamu butuh setidaknya 3 orang untuk membentuk sebuah guild dan bertanya, apakah kamu sudah punya orang dalam pikiran? Yoshikage mengatakan dia ingin Ru menjadi bagian dari guildnya, tapi protagonis mengucapkan terima kasih atas undangannya dan mengatakan dia tidak tertarik. Anak laki-laki itu lalu berkata, dia akan mengurus permintaan Ru dan memastikan tidak ada yang menyadarinya. Sesaat setelah itu, Ru terkejut oleh sesuatu yang dilihatnya. Yasuke melihat saudaranya di TV dan berkata dia pergi jauh ke selatan jauh dan kembali hanya dalam 2 hari bersama Shun Shun. Ada semua 7 bintang. Tokoh utama menonton semuanya dengan serius, terutama ketika dia mendengar beberapa orang membicarakan rumor bahwa Bright Light telah meninggal, dan dia jelas merasa sedih karenanya. Dia ingat bahwa Fischl berkata, dia tidak bisa mengungkapkan siapa yang mengambil alih peran Nana, tetapi itu adalah orang yang paling malang dan polos di dewan. Fischl tidak ingin memaksa apapun pada Rui, karena bahkan bintang-bintang tiba-tiba tidak bisa mengubah apa yang akan datang. Dia akan segera kembali ke ibu kota, dan berkata Ru akan mengetahuinya lewat berita. Dan jika itu membuatnya frustrasi, Fischl menyarankan agar dia menjadi lebih kuat, cukup kuat, untuk berdiri di samping 7 bintang. Kalau tidak, dia akan kembali putus asa. Karena
ketidakberdayaannya sendiri di masa kini. Yashige memberitahu RU untuk tidak membiarkan Rovers mengganggunya, karena selalu ada orang yang bicara omong kosong. Tokoh utama bilang, dia baik-baik saja, ingin tahu bagaimana latihan anak-anak berjalan. Yashikage terkejut, tidak menyangka akan ditanya sekarang. Jadi dia mencoba menghindari pertanyaan. Tokoh utama berkata, dia pergi, karena ada sesuatu yang harus diurus, dan akan menghubunginya segera. Dengan itu Yashikage berkata, RU cukup dingin, tapi berpikir dia akan sama jika dia mendengar orang berbicara buruk tentang saudaranya sendiri. Di lain waktu, tokoh utama pergi ke dojo Anggar Fuyo. Hingga orang lain mulai menonton dia berlatih, dan mengejeknya karena tidak berlatih dengan pelatih, tapi mereka tahu Ru kuat. Meskipun mereka tidak mengerti metode latihannya, tak lama kemudian Master Komoda muncul menanyakan apakah Rue sudah selesai. Tokoh utama menjawab ya, dan senang bertemu sang master lagi. Komoda mengatakan bahwa sampai saat ini, Ru hanya melakukan gerakan dasar selama 2 minggu berturut-turut. Tapi RU menjawab bahwa sang master sendiri yang mengajarinya, bahwa untuk menjadi kuat, seseorang harus menguasai dasar-dasar. Kemudian Komoda berkata bahwa RU bisa terus fokus pada dasar atau mulai latihan pedang yang sesungguhnya, dan bertanya mana yang dia lebih suka. RU berkata, Master memerintahkannya untuk fokus pada gerakan dasar, setidaknya selama sebulan. Jadi, Komoda bilang, dia mengira RU hanyalah anak kaya yang mencoba tampil keren dengan pedang, dan mengatakan bahwa saat RU memutuskan pelatihannya, dia harus memberitahu dia. Kata protagonis, dia berharap bisa dibimbing oleh sang master. Kamoto suka mendengar itu. Dia bilang menurut pendapatnya, puncak keahlian pedang hanyalah satu hal. Lalu dia mengambil pedang dari dinding, dan melemparkannya ke arah protagonis. Ru terkejut dengan ini dan sang guru berkata, itu adalah kecepatan, kamu lebih cepat dari siapapun, kamu masih bisa menang, meski dengan gerakan terbatas. Lalu dia menyuruh Ru untuk menunjukkan seberapa cepat dia bisa. Ru berpikir bahwa hanya dengan melihat postur sang master, kebanyakan orang akan mengira dia hanya mengandalkan kekuatan. Dia juga berpikir begitu, dan melemparkan pedangnya. Sang master berkata, itu adalah serangan yang bagus, penuh dengan niat, tapi dia dengan mudah membelanya. Ru berpikir bahwa kecepatan berasal dari kekuatan, tidak seperti pisau, pedang tidak dibuat untuk dilempar. Dan meskipun begitu, tidak ada cukup tenaga di baliknya. Guru mengatakan Ru mulai memahami hal-hal, dan bertanya apakah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Menjawab, protagonis mengatakan dia perlu melatih kecepatannya lebih banyak, tidak hanya keterampilan pedang. Komoda mengatakan bahwa kelembutan mengatasi kekerasan, dan bertanya apakah Ru akan pergi ke arah sana. Tokoh utama menjawab bahwa bukan hanya kecepatan murni, dia mengincar keseimbangan, sesuatu yang lebih stabil. Komoda berkata, RU tidak cemas atau sombong, dan memiliki pola pikir yang benar. Tapi naluri pendekarnya memberitahunya, sesuatu terasa aneh. Sang master berkata, bahwa akhir-akhir ini, banyak yang bertarung dengan cara kotor, dan berharap RU tetap bersikap rendah hati, dan mengikuti jalan yang benar, karena dia punya harapan besar untuknya. Dia bilang, Rue harus menunjukkan rasa terima kasihnya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, dan menyuruhnya mengundangnya makan malam suatu saat. Tapi untuk saat ini, dia akan pergi. Sebelum itu, dia punya satu hal terakhir yang ingin dia katakan dan mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini, beberapa anak kaya sedang mencari Ru. Jadi jika dia tidak mau masalah, lebih baik bersembunyi beberapa hari sampai mereka menyerah. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama pergi ke dungeon peringkat E. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan pedang, yang dulu milik saudara perempuannya. Setelah mengalahkan monster, dia menyerap tubuh itu ke dalam inventarisnya. Tapi, ini adalah pertama kalinya, dia menemukan sesuatu yang lebih eksotis, dan sistemnya memberitahunya tentang hal itu. Ru agak bingung juga. Dia menghancurkan inti dungeon, karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, waktu di dalam terbatas. Mayat monster tidak bisa dibawa keluar, tapi bisa digunakan di dalam dungeon. Di awal-awal, penyerangan dungeon sangat sulit, dan kurangnya persediaan membuat beberapa orang memakan daging monster, tapi banyak yang tidak selamat. Sekarang protagonis lebih memahami mengapa, karena daging monster bisa seperti racun bagi manusia. Setelah keluar dari penjara bawah tanah, dan sampai di rumah, dia menerima telepon dari temannya. Koji bertanya apakah Ru akan bebas besok, karena dia akan membutuhkan bantuan. Tokoh utama mengatakan dia akan tersedia, dan setuju untuk membantu. Dia merasa sedikit khawatir untuk temannya, tapi dia tahu bahwa ikatan di antara mereka adalah Nana. Keesokan harinya, RU pergi ke penjara bawah tanah untuk menggantikan Kuji. Karena dia bilang ada masalah dengan istrinya, pengawas menganggap protagonis hanyalah pria yang tidak berpengalaman lainnya. Karena yang dia tahu hanyalah bahwa dia ada di sana, atas permintaan Kuji. Dan dia menjelaskan beberapa aturan dungeon kepadanya. Setelah itu, dia bilang sudah waktunya masuk, karena pekerjaan tidak bisa ditunda. Namun begitu mereka masuk ke dalam penjara, dia terkejut. Karena lingkungannya sangat berbeda dari biasanya, sementara yang lain ketakutan. Protagonis berpikir ini adalah dungeon hibrida, dan itu bisa menjadi masalah. Dia ingin menghindari kecelakaan. Mulai dari peringkat D, dungeon hibrida muncul sesekali, dan dengan menggabungkan 2 atau lebih jenis dungeon, penjelajah tidak terlalu menyukainya, karena mereka merusak konsistensi internal dunia dungeon. Tapi yang ini, khusus hanya memiliki monster tipe robot.
Dan sepertinya itu belum sepenuhnya terintegrasi, supervisor memberitahu yang lain untuk tidak khawatir, karena ada stasiun pasokan di depan, tapi salah satu dari mereka mengatakan, tidak ada yang baik di dalamnya. Dia tahu bahwa dungeon ini sempit dan memperhatikan bahwa hanya ada robot dan roket di sana, jadi dia berpikir tidak ada gunanya melanjutkan penyusupan. Pemimpin berusaha menjaga semangat semua orang, tapi anggota kelompok lainnya panik saat melihat UFO, hingga pemimpin menyadari bahwa di antara mereka, Ru adalah satu-satunya yang tidak takut. Protagonis menjelaskan bahwa dia telah melihat hal seperti itu di internet. Kemudian, pemimpin mengatakan mereka seharusnya segera menyelesaikan pekerjaan dan keluar dari sana secepat mungkin. Dengan begitu dia percaya mereka tidak akan mengalami banyak masalah. Di sisi lain, ada sekelompok penjelajah yang baru saja mengalahkan bos, dan mereka bilang tugasnya lebih sulit dari yang terlihat. Lalu tim pendukung datang, dan salah satu penjelajah berkata, waktunya tidak bisa lebih pas. Pemimpin para penjelajah memberitahu salah satu dari mereka untuk menghancurkan inti penjara bawah tanah. Sementara itu, Ru menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar, dan jika dia mengambil semuanya, mereka akan curiga. Tapi bos seperti itu tidak muncul sering. Kemudian pikirannya terputus, karena salah satu penjelajah diserang. Semua orang lain terkejut lalu musuh muncul. Eksplorasi yang tersisa khawatir tentang rekannya, karena dia tertangkap basah. Dengan sarkastis, musuh berkata, dia memberi mereka keuntungan dengan mengeliminasi petualang itu. Pemimpin para penjelajah menyerang dan bertanya siapa musuh itu, tapi individu itu hanya menghindari serangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya itu, dia membalas dengan memukul petualang dari belakang. Kemudian dia melepas topeng dari wajahnya dan berkata, dia tidak memiliki nama, dia hanya disebut 19. Kemudian salah satu penjelajah bertanya, apakah dia dari Abyss? 19 hanya memuji persepsi petualang itu. Yang bertanggung jawab atas tim dukungan berkata, dia akan menahan musuh dan memberitahu yang lain untuk menemukan dan menghancurkan inti. Karena itu satu-satunya cara. Selain itu, dia ingin melindungi Ru karena dia berjanji kepada Kuji bahwa dia akan melakukannya. Jadi, jika dia mati dia tidak akan bisa menghadapi Kuji lagi. Ru bertanya mengapa pengawas melakukan ini. Dia menjawab bahwa seorang pemimpin sejati peduli pada timnya. Setelah mengeliminasi semua penjelajah, 19 mengatakan dia belum melupakan yang lain. Pengawas bilang dia akan mengurusnya, dan musuh memuji keberaniannya. Tapi bilang itu tidak akan membantu. Kemudian musuh menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi sebelum pengawas bisa terkena, Ru berhasil memblok serangan musuh dan melangkah di depan pengawas. 19 kemudian mengatakan bahwa bahkan di tumpukan sampah, kadang ada sesuatu yang layak. Protagonis memberitahu pengawas untuk mengeluarkan semua orang dari sana. Giliran, 19 ingin tahu apakah dia sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya. Karena, dia berkata, protagonis adalah tipe yang bertarung bersih. Berbeda dengannya, seorang penjahat. Ru bertanya-tanya, apakah lawannya dari jurang. Dan 19 menegaskan bahwa dia sudah memperkenalkan diri. Protagonis berpikir, jurang sepenuhnya terdiri dari orang-orang kejam. Bisnis utama mereka adalah perdagangan manusia ilegal, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Di antara berbagai pekerjaan sampingan, Nana memperingatkan saudaranya tentang ini, jadi dia cukup tahu banyak hal berikutnya. Musuh menyerang, sambil berkata, itu buruk. Hanya karena protagonis tidak melakukan serangan mendadak, tidak berarti dia bisa diabaikan. Ru benar-benar diremehkan oleh musuh, yang bahkan memanggilnya serangga. Di tempat lain, tim dukungan terkejut melihat Ru melawan musuh. Tetapi pengawas memperingatkan bahwa mereka harus tetap fokus, karena inti dungeon masih perlu dihancurkan, dan dia menunggu kesempatan untuk melakukannya. RU menghadapi musuh dalam pertarungan langsung. 19 tidak memberinya kemudahan, memaksa protagonis menunjukkan semua kemampuannya. RU menunjukkan mengapa dia telah berlatih selama ini, dan berhasil melakukan serangan balik melawan musuh yang tampak kuat. Bahkan menurut standar yang lebih tinggi, 19 mengatakan RU lebih baik dari yang dia duga, yang membuat pertarungan menjadi lebih seru. Ru berkata bahwa sebagai penjahat, dia harus tahu bahwa penjahat yang terlalu banyak menggonggong tidak menggigit. 19 bilang bahwa serangga seperti dia harus tetap merayap di tanah. Tak lama kemudian, pertarungan mereka menjadi lebih serius. Sementara itu, pengawas menuju ke inti dan hampir memecahnya, tapi musuh menyadari dan berusaha menghentikannya. Ru mengejar dan berusaha menyerang dari belakang, tapi 19 dengan cepat melakukan serangan balik. Hanya Ru yang lebih cepat darinya, dan berhasil melancarkan serangan sebelum musuh menyadari. Sekarang dia terluka. Ru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang lebih keras lagi. Lalu dia memecahkan inti dan memberitahu yang lain untuk segera pergi dari sana. Tapi pengawas merasakan bahaya dan mencoba memperingatkan Ru. 19 naik dengan cepat dan muncul di belakang protagonis. Mengatakan dia mengklaim kemenangan terlalu dini. Meskipun terluka, Ru tetap punya strategi dan berkata, mungkin 19 yang terlalu lengah. Jadi protagonis memanfaatkan momen untuk menyerang Adita tipe Lukati 3. Dia melancarkan serangan langsung ke musuh, tapi itu tidak banyak membantu, karena 19 lebih pintar dari itu, dan menggunakan salah satu kemampuannya untuk menjadi tak berwujud. Tidak hanya itu, dia langsung menuju ke pengawas, dan menyerangnya, berkata bahwa untungnya Ruom tidak mati seketika. Melihat rekannya diserang seperti itu, Ru terkejut karena dia tidak mengira akan bertarung dengan kemampuan khusus. Kemampuan pengguna Explorer dibagi menjadi 8 jenis. Peningkatan fisik pertahanan magis.
kontrol dukungan, utilitas dan khusus dan setiap jenis memiliki subkategori. Kemampuan fisik Ru diklasifikasikan sebagai peningkatan. Di antara 8 kemampuan tipe khusus adalah yang paling kompleks dan melawan akal sehat. Kemampuan khusus bayangan mengendalikan hingga 3 klon, masing-masing dengan sekitar 70% kekuatan asli. Meskipun musuh hanya bisa mengendalikan 1 klon, peluang Ru untuk menang bahkan tidak sampai 10%. 19 mengatakan bahwa protagonis jelas tahu banyak, dan sekarang saatnya tampil dan bertanya, apakah Rui peduli dengan nyawa semua orang ini yang terjepit? Para pekerja memohon untuk diselamatkan, dan Ru tidak tahu harus berbuat apa. 19 mengatakan, dia memiliki 1 menit untuk memutuskan. Jika dia tidak menjawab, mereka semua akan mati. Ru melihat portal keluar yang sangat dekat. Tapi musuh memberitahunya untuk tidak bahkan bersembunyi, karena dia mengawasinya dengan ketat. Protagonis berpikir, dia masih belum mengungkap kebenaran tentang Nana, jadi dia tidak bisa mati di sana. Lalu dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan untuk keluar dari situ. Musuh mendorong Rui ke dinding sampai pengawas mencoba untuk berbicara, tapi musuh berkata, dia tidak memberinya izin untuk berbicara, dan melayangkan pukulan padanya, yang membuat yang lain sangat khawatir. 19 berkata dia tidak suka mendengar suara mereka, sampai protagonis menyuruhnya untuk berhenti. Musuh mengatakan dia hanya melakukan ini karena dia tidak berniat mendengar apapun selain jawaban lawannya. Ru mencoba berunding agar yang lain dibebaskan, tapi musuh tidak menunjukkan belas kasihan. Hingga Ru mengatakan bahwa musuh takut dan mengklaim bahwa dia tidak percaya diri untuk menghadapinya. 19 mengatakan lawannya menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup. Namun protagonis berkata, itu hanya sekitar 10 meter dari sana ke pintu keluar, dan bertanya, apakah 19 ingin mencoba? Musuh bertanya apakah Rui mengatakan, orang-orang itu lebih penting daripada dirinya. Ru berkata bahwa, jika 19 mencoba menyakiti mereka, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Sama seperti jika dia berlari menuju pintu keluar, dia tidak akan dihentikan. Dengan kata lain, tokoh utama menyatakan bahwa dia diberi pilihan, dan pada awalnya, musuh tidak pernah berniat membiarkan mereka pergi. Selain itu masih ada salinannya. Dengan itu, musuh menyuruh yang lain keluar dari sana, karena dia akan melawan Ru sendirian. Kemudian protagonis melihat para teman menuju ke pintu keluar, dan salah satu dari mereka memberitahu Rui untuk pulang ke rumah dengan selamat. Begitu mereka pergi, musuh menyerang ke arah protagonis. Dia menunggu sampai detik terakhir, dan dengan cepat menghindari serangan itu. Dengan itu dia berhasil memukul salah satu tiruan. Sampai yang lain mendekat, Ru sedang melawan semuanya sekaligus, dan karena itu dia akhirnya kewalahan. Dia dipukul dan dilempar jauh. Dia tahu dia tidak bisa menyerah. Kemudian sebelum dipukul lagi, dia mengelak. Tetapi salinan musuh lain sudah mengharapkan dia melakukan itu. Meskipun begitu, tokoh utama menghindar lagi, dan salinan terus mengelilinginya. Ru lalu memutuskan untuk fokus pada satu persatu. Secara bergiliran, musuh bertanya, apakah itu semua yang dia miliki? Rui menyerang salah satu salinan. Musuh asli muncul di belakangnya, dan mengejutkannya, melukai Ru parah di punggung dengan serangan pedang, lalu memukulinya dalam pertarungan jarak dekat. Karena cedera, protagonis kehilangan kekuatannya, dan hampir tidak bisa bangkit dari tanah. Salinan musuh mendekatinya. 19 bilang sudah lama sejak seseorang membuatnya marah sebesar ini. Itulah sebabnya dia berniat memberi Ru hukuman yang pantas dia terima. Kemudian, dia memanfaatkan keadaan rentan sang protagonis, dan berkata bahwa dia akan memberinya satu kesempatan lagi. Dengan menyatakan bahwa jika dia bisa mencapai portal, dia akan membiarkannya pergi. Sang protagonis berpikir bahwa dia harus tetap hidup, karena kebenaran tentang adiknya harus diungkap. Namun, musuh menyerang dengan pengecut dan tertawa saat melakukannya, mengatakan tidak ada cara bagi Ru untuk melarikan diri dari penderitaan ini. Tokoh utama ingin lebih dari apapun untuk mencapai tujuannya, dan saat ini, dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Dengan sinis musuh mengucapkan selamat karena dia masih bisa bergerak, sampai sesuatu mengejutkannya. Seorang gadis berkata kepada 19 agar tidak menghalangi jalan, karena dia harus pulang ke rumah. Musuh berkata dia pikir dia telah mengeliminasi semua bug, tapi gadis itu berkata dia bukan bug, dan hanya ingin pulang ke rumah. Lalu 19 berkata, dia hanya akan bergerak jika dia dikalahkan. Gadis itu lalu bertanya, apakah itu semua? Dia mengonfirmasi dan berkata bahwa, jika dia mengalahkannya, maka dia bisa pulang ke rumah. Dalam hal ini, gadis itu bilang, dia sangat menyebalkan, dan dia tidak suka orang seperti itu. 19 mulai tertawa melihat situasi ini, tapi itu adalah aksi terakhirnya dalam hidup, karena dia mendapatkan apa yang dia minta. Setelah melihat ini, tokoh utama terkejut oleh situasi ini. Gadis itu kemudian mendekatinya, dan bertanya, apakah dia juga akan menghalanginya? Ru berdiri, dan mengatakan bahwa dia tidak akan menghalanginya. Dia memandangnya dengan curiga, dan bertanya mengapa dia tidak bergerak. Tokoh utama berterima kasih padanya atas bantuannya, dan ingin tahu namanya. Gadis itu mengatakan bahwa dia tidak berusaha membantunya, tapi dia mengatakan namanya Kanatsu, dan dia senang dengan cara orang berbicara padanya. Mengklaim bahwa orang biasanya tidak sepolit itu. Ru mengatakan bahwa dia mengerti. Tetapi bagaimanapun juga, keinginannya sekarang adalah pulang. Kanatsu ingin tahu apakah dia juga lapar. Ruth mengatakan iya. Tak lama setelah itu, mereka pergi ke restoran.
Muroko Ryananoa dan Kanatsu sama sekali tidak menahan diri saat makan. Protagonis sebaliknya terpesona melihat dia makan begitu banyak. Dia mencoba memesan lebih banyak makanan, tapi pelayan mengatakan mereka kehabisan semua daging di toko. Ru lalu memintanya untuk membawa apa saja yang mereka punya. Tak lama kemudian, pelayan menyajikan beberapa daging babi, dan itu sangat menyenangkan hati Kanatsu. Dia lalu makan seolah-olah dia sudah kelaparan berhari-hari. Di tengah-tengah itu, tokoh utama mulai batuk, dan Kanatsu bertanya, mengapa dia tidak pergi ke rumah sakit alih-alih makan. Rui berpikir, dia tidak bisa menolak makanan kepada seseorang yang pada dasarnya memohon dengan matanya, dan sekarang terus makan. Kalau dipikir-pikir, dia ingat waktu pertama kali bertemu Nana, dia juga lebih muda, dan punya mata seperti itu. Meskipun dia tak pernah mengatakannya dengan suara keras bahwa dia ingin daging, matanya sudah berkata segalanya. Jadi dia bilang pada gadis itu untuk tidak khawatir dan terus makan sebanyak yang dia mau, sampai seorang pria muncul dan bertanya apakah Kanatsu berperilaku baik kali ini. Dia juga mengatakan bahwa dia pergi begitu lama. Dia mengira dia mungkin telah ditipu lagi, tapi dia menambahkan bahwa jika dia mendapatkan makanan sebanyak itu, dia juga tidak keberatan ditipu. Tokoh utama tidak mengenalnya, jadi pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Okamoto, seorang afiliasi Ki. Ru bertanya-tanya, apakah dia sedang membicarakan tentang organisasi rahasia yang aneh itu, Asosiasi Penjelajah. Bagaimanapun, dia berkata bahwa jika Okamoto ingin, dia bisa bergabung dengan mereka untuk makan. Tanpa ragu, dia setuju dan duduk di meja. Gadis itu bertanya, apakah dia tidak berpikir untuk memakan dagingnya? Okamoto mengatakan, mereka semua bisa makan bersama. Dan jika habis, pria baik ini akan memesan lebih banyak. Jadi protagonis memesan lebih banyak makanan. Dan bersyukur dia memiliki uang, setelah mereka makan dengan cukup. Dengan biaya protagonis, Okamoto mengatakan sudah lama sejak dia makan sebanyak itu. Dan baru sekarang dia berpikir untuk menanyakan namanya. Protagonis memperkenalkan dirinya secara formal. Lalu, Okamoto terkejut mendengar nama Rui. Rui ingin tahu bagaimana dia mengenalnya. Pria itu mengatakan dia adalah saudara Nana Yuka dan mengklaim Rui terkenal di mana-mana. Tokoh utama tidak tahu bagaimana dia mengenal saudara perempuannya. Dia bilang, dia selalu melihatnya di TV dan tidak ada yang tidak mengenalnya. Melihat gadis itu terlelap, dia bilang sudah larut dan dia perlu mengantarnya pulang. Dia mengundang Ru untuk ikut, tapi protagonis menolak karena dia harus kembali ke tempatnya sendiri. Okamoto bilang, memiliki tingkat kewaspadaan itu perlu, tapi jika terlalu berlebihan, Ru akan berakhir menjadi serigala kesepian. Dia juga bilang dia tidak akan mengintip dengan aneh, dan Ru bisa dengan bebas mengikutinya ke tempatnya jika dia mau. Jadi sang protagonis ikut dengannya, dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat yang disebut pria itu sebagai rumahnya dan berkata, ini adalah markas Kyoka. Begitu mereka tiba, seorang wanita mencium bau makanan, dan Okumoto melemparkan makanan yang dibawanya kepadanya. Wanita itu menangkap makanan itu dengan gembira. Okumoto memanggilnya Yukine dan bertanya kenapa dia sendirian. Dia menjawab beberapa pergi bekerja dan yang lain mencari Kanatsu, dan dia memutuskan untuk tetap di rumah. Dia juga bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk makanan. Okamoto bilang pria ini yang membeli makanannya. Jadi dia mengundangnya datang. Yukine bertanya-tanya, bagaimana mereka bertemu? Lalu dia cepat-cepat mendekati protagonis dan berkata, dia mengenal saudara perempuannya. Okumoto mengungkapkan bahwa jenius yang merebut posisi ini di antara 7 adalah Nana Yuki. Setelah mendengar itu, Yukine bertanya, apakah protagonis benar-benar saudara Nana? Ru menyadari bahwa dia juga mengenalnya, tapi Yukine bilang dia terkenal di mana-mana. Jadi protagonis bertanya apakah dia dikenal karena sesuatu, baik atau buruk. Dia menjawab bahwa, di antara 7 bintang, Yuki memiliki hati yang paling baik. Dia tidak pernah marah, bahkan saat diejek di depan umum, Orang dulu bilang dia mudah dibuli, tapi kemudian ada seseorang yang mengejek saudara laki-lakinya, dan dia dihilangkan di tengah percakapan. Okamoto mengatakan bahwa, meskipun Nana tidak pernah mengungkapkan apapun secara khusus, pada saat itu semua orang mengerti, saudaranya sangat penting baginya. Ru merasa kecewa saat dia menerimanya. Lalu Yukine berkata, Okamoto hanya ingin meminjam kekuatan Nana, dan tidak lebih dari itu, jadi dia tidak mau mendengar omong kosong darinya. Okamoto berkata itu tuduhan tanpa dasar, dan dia hanya memberikan informasi. Meskipun dia mengakui kehati-hatian, dia mengesankan. Yukine bilang ini mengejutkan, karena Nana dulu bilang, kakaknya orang yang baik hati, tapi perasaan sekarang benar-benar berbeda dari yang dia gambarkan. Okamoto bilang bahwa saat dia bertemu Rue, dia sadar bahwa dia berhati-hati, selalu mencari celah untuk menyerang. Itulah suasana yang dia berikan. Protagonis bilang cukup, dan dia tidak ingin mendengar apapun lagi tentang dirinya. Yukine bilang dia hanya berpegang pada fakta, dan memberitahu Rue, dia harus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Nana begitu kuat? Karena kekuatannya bukan hanya tentang kebaikan atau kekuatan. Ru berterima kasih atas sarannya tapi bilang dia akan pergi. Dia bertanya, apakah dia tidak akan merawat lukanya dulu? Dia bilang tidak, dia akan mengurusnya sendiri setelah pergi. Keduanya merasa bersalah, karena telah membuat protagonis sedih. Okamoto bilang Rue bertingkah sedikit bodoh. Jadi dia mencoba menghiburnya. Yukine bilang dia cuma males kalau soal berpikir, tapi itu bukan berarti dia bodoh. Dia bilang, harga-harga terus naik belakangan ini, dan bertanya, kapan terakhir kali Kanatsu makan sampai kenyang? Dengan itu, Okamoto bilang dia harus menahan diri saat mengemudi, tapi Yukine
membalas bahwa akan menjadi masalah jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Okamoto bilang pria itu penuh luka memberi makan Kanatsu, dan dia bahkan mengira pria itu menggoda Kanatsu dengan daging untuk memanfaatkan kemampuannya. Tapi dia salah, dia benar-benar hanya memperlakukannya dengan baik. Dan karena dia adalah saudara Yuka, tidak ada pilihan selain mengundangnya ke rumah mereka. Dia bilang bahwa saat itu, Yukine adalah kandidat utama untuk menjadi yang berikutnya. Tapi dia mengklaim tidak menyimpan dendam, atau hal seperti itu. Okamoto tahu seberapa besar Yukine mencintai Nana. Atau tidak, dia tidak akan menjadi begitu tertutup. Setelah mendengar berita tentang kematian Nana, itulah sebabnya dia memperkenalkan Rui. Ada juga Nana, dan perawatan seperti biasa. Tapi dia ingin dia bertemu dengan salah satu kerabat Nana. Yukin bilang itu bukan urusan Okamoto. Dia mengakui bahwa dia salah, tapi berharap protagonis mendengar peringatan itu. Di jalan pulang, RU melihat beberapa anak mengagumi makanan di etalase toko. Itu langsung mengingatkannya pada saat Nana masih kecil. Dia biasa berkata bahwa dia ingin tumbuh dewasa dan menghasilkan banyak uang agar dia bisa memberikan kehidupan yang mewah untuk saudaranya, dan dia juga ingin menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi saudaranya. Ruda kemudian berkata bahwa dia menantikan hal itu. Dia juga ingat apa yang dikatakan Yukine, menyimpulkan bahwa itu seperti meletakkan kereta di depan kuda. Sejak Nana meninggal, yang ada di pikirannya hanya ingin menjadi lebih kuat untuk mengungkap kebenaran. Baru beberapa bulan sejak dia menjadi penjelajah, pengalamannya masih dangkal. Tapi semua ini meninggalkan kesan yang mendalam baginya, melawan lawan yang lebih kuat darinya, dan memiliki teman yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, membuat Ru mengubah pandangannya tentang beberapa hal. Saat beristirahat di bangku taman, dia kembali teringat adiknya pernah menegurnya karena terlalu banyak berpikir, dan mengatakan bahwa dia harus sesekali bersantai. Lalu dia bertanya, apakah saudaranya benar-benar tidak percaya pada orang lain? Dia menjawab bahwa, setelah semua yang telah terjadi padanya, sulit untuk mempercayai orang lain. Ru berkata, saudara perempuannya telah melihat lebih banyak daripada dirinya, dan dia tahu bahwa sifat asli seseorang terlihat di saat tekanan. Nana menyatakan bahwa tidak semua orang itu jahat. Ada berbagai macam orang di dunia ini, dan bahkan ada orang yang tetap mempertahankan keberanian mereka. Tak peduli apa situasinya, dia ingin mengubah dunia. Dan itulah mengapa dia terus mencoba, karena dia percaya bahwa jika lebih banyak orang seperti dia muncul di bumi, seluruh umat manusia bisa merebut kembali dunia yang damai. Jadi dia menyuruh saudaranya untuk berani dan percaya pada potensi kemanusiaan. Kembali ke masa kini, Ru berkata, dia tidak suka orang yang hanya berpikir dalam skema, tapi dia berinteraksi dengan semua orang dengan ketidakpercayaan dan kewaspadaan. Dengan cara ini dia pikir dia akan menjadi orang yang penuh kebencian, karena dia tidak percaya bisa mengubah dunia. Bagaimanapun dia membenci dunia tanpa Nana, meskipun terpojok dalam situasi putus asa, dia membenci manusia yang hanya berpikir dengan perhitungan dan pengkhianatan. Tetapi Ru masih ingin memenuhi keinginan Nana. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya apakah dia masih harus percaya pada kemanusiaan. Di saat lain, RU berjalan bersama Yashukage. Mereka pergi ke daerah miskin di kota, dan situasinya sangat memprihatinkan. Bahkan Yashukage merasa tidak nyaman dengan semuanya. Menyadari keterkejutan anak laki-laki itu, protagonis berkata bahwa ini adalah dunia yang tidak ia kenal. Yashukage meminta maaf. Ru bertanya mengapa, karena ia tidak melakukan kesalahan. Kemudian seorang anak menabrak protagonis, dan ia memberitahu si kecil untuk hati-hati saat berjalan, agar tidak menabrak orang lain. Anak itu bilang, protagonis terlihat luar biasa, dan bertanya, apakah dia dari sisi lain kota? Rue menjawab ya dengan itu. Si kecil bertanya, apakah sisi lain itu indah, dan apakah ada banyak makanan di sana? Dia bilang, ya jadi, anak laki-laki itu ingin tahu apakah suatu hari dia akan keren, seperti protagonis, karena ibunya memberitahunya bahwa pada usia 15 tahun, dia akan pergi ke sisi lain. Rue mengatakan anak itu akan berhasil, lalu anak itu berkata, ibunya memanggil, dan dia harus pergi. Protagonis mengucapkan selamat tinggal padanya, dan memberitahu Yashikage bahwa ini semua bukan salahnya, tapi sekarang mereka harus terus berjalan. Berapa saat kemudian mereka tiba di tujuan mereka. Ru bilang bahwa ternyata ini tempatnya. Begitu Yashikage melihat ke sisi lain, dia melihat pemandangan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, dan berkata bahwa tempat ini terlihat seperti neraka. Yasukage bertanya mengapa orang itu dikurung, dan mengapa tidak ada yang merawat mereka, sampai sang protagonis menyuruhnya mundur. Anak itu menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain orang-orang meminta-minta makanan. Rui bertanya, siapa yang mereka kira sedang mereka hadapi? Orang tua itu mengatakan dia mengira mereka dari 7 bintang, atau asosiasi penjelajah. Tapi protagonis mengatakan itu bukan kasusnya. Mereka melangkah mundur, dan Yasuke bertanya, kenapa Rue membawanya ke sana? Protagonis bertanya, apa yang dia pikirkan setelah menyaksikan semua itu? Yasuke mengatakan dia tidak pernah membayangkan tempat seperti itu ada. Dia bilang, dia tidak mengira dunia itu sempurna. Rincian itu tidak dia ketahui sampai sekarang. Berkat Ru, dia belajar sedikit lebih banyak tentang dunia. Ru mengatakan ini adalah tempat di mana Nana dulu tinggal. Asosiasi itu tidak akan pernah membiarkan tempat ini menjadi reruntuhan. Dan sebelum Nana menjadi salah satu dari 7, itu tidak seperti ini, katanya. Yashiki naif. Tapi itu bukan kesalahan, yang sebenarnya adalah Ru tahu, kondisi nyata dunia ini lebih baik darinya.
tapi dia tidak pernah peduli. RU mengatakan negara ini terbagi menjadi 4 bagian, dan tempat ini telah kehilangan nilainya. Yang pertama adalah distrik tempat orang terkaya tinggal. Yang kedua adalah distrik umum, tempat dia tinggal. Dan yang ketiga adalah distrik termiskin. Tepat di tempat mereka baru saja tiba, Yasukage bertanya tentang distrik terakhir, dan tokoh utama berkata, itu tidak memiliki nama khusus, tapi orang biasanya menyebutnya sebagai distrik besar. Anak laki-laki bertanya mengapa orang ini dikurung di sana, dan Ru bilang, dia harus bertanya itu ke saudaranya. Karena yang dia tahu hanyalah bahwa itu adalah aturan. Dia juga bilang Yashigege harus merenungkan jawabannya. Ketika dia mendengarnya 3 hari kemudian, Yashigege di rumah, sampai kakaknya datang ke kamarnya, dan saat dia menyalakan lampu, dia menemukan Yashikage tidur di lantai, dan bertanya, apakah ini adalah cara baru untuk memberontak? Yashikage mengatakan dia menunggu 3 hari untuk saudaranya. Sementara Shunshun bersiap untuk pergi, dia bertanya kepada saudaranya apa yang telah dilakukannya. Yashikage bertanya kepada Shunshun, mengapa ada orang-orang yang terkurung di distrik kelas. Mengatakan bahwa dia pergi ke sana dan tidak suka sama sekali dengan apa yang dilihatnya, karena orang-orang di sana hidup seperti zombie. Shunshun mengatakan orang-orang itu adalah penjahat. Jadi Yasukage bertanya maksudnya apa. Shunshun berkata, sejak penjara bawah tanah muncul, dunia menjadi kacau, dan orang-orang itu mencoba mengambil keuntungan. Dengan memanfaatkan kekacauan itu, dia bertanya, apakah saudaranya tidak menganggap itu kejam, dan bertanya, berapa banyak orang yang dia pikir mati karena para tahanan itu. Kemudian dia mengatakan bahwa di kota Miyuku saja, terdapat 3.000 korban, termasuk lebih dari 1.000 kematian, dan ada banyak orang miskin yang tinggal tepat di sebelah mereka yang tidak ada yang membantu. Jadi dia mengatakan mereka mungkin dikunci di balik gerbang besi, atau mungkin mereka hanya berjuang untuk menjalani hidup mereka sendiri. Akhirnya, Shun menyatakan bahwa penduduk daerah miskin membenci para tahanan itu lebih dari siapapun. Video kami berakhir di sini. Jika kamu menikmatinya, silahkan like dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa, dadah.